Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi diucapkan wabarakatuh. selamat datang Dr. Abdurrahman AB dan juga Coach Hengki, Coach Dona, Bu Diana, Bu Fitriani dan juga Bunda Esther di sini alhamdulillah masuk lagi. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang orang tua merdeka belajar. Nah, momentum di tahun 2021 walaupun pandemi kita tetap harus senantiasa semangat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari ini kan 17 tahun 17 tahun tanggal 17 Agustus, dan semoga ini menjadi salah satu hal yang menjadikan kita lebih banyak belajar terkait dengan orang tua. Ya, di sini insya Allah kita akan belajar dengan Dr. Abdurrahman AB. Beliau akan menjelaskan dan juga nanti silakan bertanya terkait dengan menjadi orang tua yang ideal, langkah mendesain pembelajaran di era 4.0 bagi pendidikan atau pembelajaran anak. Dan juga kepada Coach Hengki juga nanti insya Allah kita akan belajar tentang parent communication skill, dan yang nggak kalah keren, nggak kalah seru, ini bagi para moms, para ibu-ibu bersama Coach Dona, yaitu parents as a coach. Baik, langsung saja kita awali malam hari ini ya bersama-sama dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya langsung kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan ya dari Dr. Abdurrahman AB terkait dengan orang tua ideal. Nah, cek Dr. AB sudah ready ya? Insya Allah siap. Siap. Baik, kepada Dr. Abdurrahman AB silahkan dipersilakan. Oke, mungkin saya akan share dulu PowerPoint ya. Mohon dibantu host untuk. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, ya, malam yang agak dingin ini, tapi suasananya hangat karena kita dalam suasana belajar, biasanya begitu ya. Minimal kesiapan kita menerima pelajaran itu biasanya menghangatkan tubuh kita ya. Dan suasana yang sangat ideal untuk belajar walaupun sebentar. Barangkali sedikit saya akan menggambarkan bagaimana sebetulnya situasi terkini ya. Mungkin barangkali kita harus seperti apa. Jadi malam ini kita coba ya belajar di era RI 4.0 dan Society 5.0. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, jangan dibayangkan anak-anak kita itu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mungkin idolakan gitu ya. Sama dengan kita waktu kecil dulu. Jadi memang sudah diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa kita harus mendidik anak di zaman bukan zaman kita gitu ya, tapi di zaman bagaimana mereka nanti menghadapi zaman yang sebenarnya yang mereka akan hadapi. Jadi berpikir tentang belajar masa depan. Jadi oleh karena itu ini ada sebuah hal yang mungkin harus dipahami bersama dulu gitu ya, supaya kita bisa efektif menjadi orang tua ya, mendampingi anak-anak kita ataupun misalnya mendampingi siswa-siswa kita kalau guru gitu ya. Oke, jadi harus seperti apa? Jadi begini, kita coba menengok bagaimana dulu di awal abad 19 ya, ketika
revolusi industri 1.0 di mana kita belajar sangat tradisional ya. Jadi kalau bahasa saya itu chalk and talk gitu ya, belajarnya itu chalk and talk. Jadi menggunakan kapur lalu menggunakan mulut kita gitu ya. Jadi verbal dengan chalk ya, menggunakan kapur, masih ingat gitu ya kita ya. Biasanya juga kita sangat tangan di atas meja lalu mendengarkan bagaimana guru menyampaikan ide-ide gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan dulu foto-foto zaman dulu orang tua kita belajar rapih sekali tangannya di atas meja sambil mendengarkan guru. One way traffic ya, dari seorang guru langsung kepada siswa. Lalu begitu ini teknologi uap ya, memang dulu kan masih awal-awal munculnya revolusi industri dicirikan oleh teknologi uap. Jadi kendaraan-kendaraan teknologi mulai yang bertenaga uap muncul. Begitu listrik ditemukan, maka muncul revolusi industri 2.0, di mana mulai sudah menggunakan listrik, sehingga belajar pun kita sudah semi tradisional. Mulai ada blended, ya, sudah menggunakan teknologi, sudah berpikir tentang berpusat pada anak didik, berpusat kepada anak kita gitu ya. Jadi tidak lagi one way traffic, berpusat pada guru gitu ya. Ini menghasilkan generasi Y tahun 91 ya. Jadi mulai itu. Jadi mulai muncul bagaimana mereka harus menghadapi lingkungan yang sudah mulai sedikit terbuka gitu, karena ada teknologi yang dihadirkan. Kemudian otomatisasi ya, jadi sudah mulai komputer ditemukan di pendidikan 3.0, sudah mulai modern, sudah ada pendidikan jarak jauh, e-learning, sudah muncul e-book dan sebagainya. Muncul generasi Z yang lahir antara tahun 95 sampai 2010 ya, disebut dengan I-generation ya, dan mulai muncul sifat individual dan sebagainya. Nah, ini yang harus, ciri-ciri ini yang harus kita pahami. Dan itu sudah muncul gitu ya, generasi-generasinya sudah muncul sekarang, dan sekarang sudah menjadi ibu-ibu, menjadi bapak-bapak juga, ini kan lahir tahun 95 gitu ya. Anak saya yang pertama lahir 95, generasi Z gitu ya, seperti itu. Dan itu mereka lahir di awal munculnya teknologi handphone, karena saya ingat betul gitu, saya punya handphone pertama yang masih gede gitu, itu ketika anak saya baru berusia 2 tahun. Jadi seperti itu. Sekarang sudah punya anak juga anak saya. Ya, jadi saya sudah punya cucu 1. Nah, di era industri revolusi industri 4.0 yang bertumpu kepada inovasi ya, yang bertumpu kepada inovasi, sejumlah penemuan-temuan inovasi yang sudah mulai banyak mendisrupsi inovasi yang sebelumnya gitu ya. Ini luar biasa. Jadi bagaimana big data, Internet of Things gitu ya. Kemudian digital literacy. Ini istilah-istilah nih yang baru di revolusi 4.0. Ini orang tua harus sadar betul itu. Apa sih big data, apa itu Internet of Things, apa itu literasi digital gitu ya. Ini orang tua harus sudah mulai paham tentang ini gitu. Bagaimana pendidikan di era 4.0 ini. Jadi munculnya sejumlah teknologi berbasis artificial intelligence, big data, semua data hampir-hampir yang cloud ya, yang kita bisa peroleh gitu ya, luar biasa. Pendidikan jarak jauh sekarang. Jadi saya bisa belajar, tidak perlu lagi saya datang ke, saya sekarang lagi belajar tentang manajemen organisasi ya. Di Harvard University ada kelasnya gitu, jarak jauh. Murah sekali sih bayarnya, nggak terlalu mahal gitu ya, tapi luar biasa itu ya. Jadi kita bisa belajar di universitas yang nggak pernah kita dulu bayangkan gitu ya. Kemudian mobile game yang sekarang menjadi ini tantangan gitu ya. Kemudian interaktif sekali, ini impersonal ya, impersonal yang luar biasa nih, seperti ini ya. Kemudian lintas budaya, tidak pernah lagi kita kenal budaya. Anak-anak kita juga sudah seperti ikut berbudaya di mana saja dia karena sudah terbuka gitu ya. Nah, ini yang ciri-ciri ini ibu-ibu yang harus dipahami gitu ya. Jadi kita menjadi pendidik di rumah atau pendidik di sekolah
ini harus berbeda sekali strategi mengajarnya gitu ya, akan sangat berbeda gitu. Ya, jadi jangan disamakan waktu kita kecil dulu, suruh duduk, suruh baca, ya, gitu, suruh ada pena, ada kertas, ayo latihan soal, nggak bisa anak sekarang begitu ya. Jadi hati-hati nih Bapak Ibu, bisa stres tuh Bapak Ibu tuh, ada tugas anak-anak begitu cara ngajarinnya sama dengan kita waktu kecil. Ya, mereka itu harus interaktif, ya, belajarnya mobile ya dan seterusnya gitu. Ini ciri-ciri anak yang dibesarkan di era industri 4.0. Jadi kita berada di sini, ya. Jadi semua apa itu Internet of Things, semua dikendalikan oleh internet, ya. Jadi Bapak Ibu dulu kalau kita jalan-jalan ke Jakarta kan pasti dari bandara turun kita pesan Bluebird kemana saja atau yang lain gitu ya. Bluebird itu perusahaan transportasi yang punya apa namanya armada paling banyak di Indonesia gitu ya, bukan hanya di Jakarta. Ini luar biasa. Jadi Bluebird itu punya armada hampir mungkin sudah sampai ke angkanya itu 6 digit gitu ya, mungkin 1 miliar kendaraan gitu ya, perusahaan yang sangat besar. Tetapi begitu muncul apa namanya perusahaan-perusahaan online yang dia sama sekali tidak punya armada gitu, ya, gitu, Gokar gitu ya, kemudian Gojek, dia nggak punya motor, nggak punya armada dia hanya punya sistem. Dia hanya punya apa namanya pengendali bagaimana orang berinteraksi dengan internet gitu ya dan seterusnya, sehingga perusahaan ini ya, perusahaan Gojek, perusahaan apa namanya dan seterusnya yang seperti itu, dia tidak pernah punya armada itu. Punya, kalau kita jadi apa namanya ingin bisa juga jadi apa namanya itu ya, ikut menjadi supir Gokar gitu ya dan seterusnya. Jadi luar biasa. Jadi begitu ya di bidang lain, agriculture. Jadi kita coba lihat sekarang ini saya lebih tertarik belanja online di hasil-hasil petani itu sudah dijual online dan harganya bersaing dengan pasar tradisional gitu, ya, bersaing dengan pasar tradisional. Jadi kita tinggal klik aja, lalu tiba-tiba muncul gitu ya, dikirim ke rumahnya. Cabai pun udah bisa begitu ya. Jadi luar biasa. Apalagi misalnya pengirim dan sebagainya, kita mengirim barang. Jadi semua nampak bahwa semua sudah dikendalikan oleh internet ya. Jadi makanya di sekarang zamannya Internet of Things ya. Jadi segala sesuatu berbasis internet. Nah, ini juga tantangan kita mengajar anak-anak kita seperti apa. Jadi ini nanti kita bahan diskusi ya. Jadi sekira ini nggak usah. Nah, oleh karena itu apa namanya UNESCO beserta Bank Dunia itu untuk mengantisipasi semua itu, maka orang tua sekarang orientasinya jangan ke mengajarkan anak, jangan ke apa kognitif, kecapean kognitif gitu ya. Karena kalau kita kecapean kognitif, mode belajar anak itu tidak cocok dengan apa namanya kondisi sekarang. Tetapi yang dibangun kepada anak itu adalah pertama berpikir kreatif, ya. Kemudian yang kedua berpikir kritis, kemudian kolaborasi dan communication. Jadi ini yang disebut dengan 4C, ya. Nah, ini bisa berjalan dengan baik jika didukung oleh satu keterampilan yang apa namanya yang harus diajarkan dari kecil, yaitu tentang keterampilan problem solving, menyelesaikan masalah. Jadi ini tidak bisa berjalan, tidak kreatif kalau tidak dimulai dengan bagaimana dari usia
usia dini gitu ya, tidak dibelajarkan, tidak diajak untuk terbiasa melakukan problem solving, menyelesaikan masalah, ya. Jadi ini sebenarnya kalau tidak terstimulus dia, kreativitas dia, kalau tidak diajak untuk menyelesaikan masalah. Berpikir kritisnya tidak mandek ketika dia tidak diajak untuk problem solving, ya. Kemudian bagaimana cara dia menyelesaikan masalah? Dia harus berkolaborasi. Ya, ini yang harus dibangun, berkolaborasi, kemudian berkomunikasi. Jadi ini sesuatu yang memang harus kita siapkan mereka, sehingga mereka menjadi orang yang bisa mengambil keputusan, decision making dengan sejumlah pertimbangan ini. Nah, jadi dasarnya adalah kemampuan problem solving, lalu akan menstimulus berpikir kreatif, berpikir kritis, lalu didukung oleh prinsip-prinsip kolaborasi dan komunikasi, maka dia akan menjadi orang yang bisa melakukan decision making, karena itu yang penting gitu ya, mengambil keputusan gitu ya. Nah itu oleh karena itu Bapak Ibu ada beberapa sejumlah trik ya, sorry ini kan nggak jalan. Oke. Nah itu terkait dengan keterampilan belajar atau yang disebut sebagai higher order thinking skill di era revolusi industri 4.0. Nah, perkembangan revolusi industri itu kalau tidak didukung oleh bagaimana manusia itu dikembalikan kepada sisi kemanusiaannya, ya. Nih, pemerintah Jepang mulai tahun 2019 awal ya, dari akhir Desember kalau nggak salah, mengembangkan konsep yang namanya Society 5.0. Itu diambil dari perkembangan bagaimana manusia mensejahterakan dirinya. Jadi Society 1.0 itu zamannya berburu. Jadi untuk mensejahterakan kehidupannya mereka berburu. Itu era Society 1.0. Kemudian era Society 2.0 itu mulai dengan bercocok tanam, gitu, bercocok tanam. Kemudian Society 3.0 itu mulai mendirikan perusahaan-perusahaan, lalu manusia bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Nah, gitu ya. Kemudian 4.0, Society 4.0 sudah mulai pekerjaan itu beragam, bahkan di rumah pun bisa bekerja dengan teknologi internet itu didukung. Nah, ketika sekarang Jepang sudah begini, ini kalau manusia tidak menjadi center of innovation gitu ya, itu akan kalah dengan apa semua yang auto apa educational teknologi ya. Jadi manusia harus tetap menjadi bagian yang paling sentral gitu untuk mengendalikan teknologi ini. Maka ada muncul Society 5.0 ya. Jadi hebatnya teknologi kesehatan itu kembalikan kepada untuk bagaimana manusia lebih sehat ya. Hebatnya teknologi transportasi bagaimana itu memudahkan manusia untuk melakukan sejumlah aktivitas ya, dan seterusnya. Jadi center of innovation adalah human. Jadi ini yang menjadi pemikiran gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu, jadi anak-anak kita jangan sampai berpikir bahwa mereka sekarang semakin sulit untuk belajar gitu ya, karena tidak bertemu tatap muka dengan guru gitu ya. Ini jadi terus nambah juga orang tua di rumah juga sulit untuk melakukan sejumlah pendampingan gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kita kan sudah berada di era ini, sumber belajar ya, learning resources itu ada di mana-mana gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Oleh karena itu ada bagaimana sebetulnya kita mulai berpikir tentang pendidikan di 4.0 dengan memanfaatkan Society 5.0 itu. Jadi orang tua harus menjadi peers sekaligus mentornya anak-anak kita. Guru juga begitu ya. Jadi saya melihat di sini karena
Kemudian juga setiap apapun yang kita kembangkan gitu ya, harus mampu anak-anak kita itu mendapatkan scaffolding yang bagus. Scaffolding itu kayak dingklik, kayak tangga gini. Misalnya anak kita ingin sampai di sini, maka kita harus menyediakan sejumlah modul-modul, project di rumah, di sekolah, biar anak sampai ke, kalau bahasanya Vygotsky itu, ke zona proximum development, ya, development. Jadi ada zona di mana dia merasa nyaman, merasa semua aspek kebutuhan belajarnya itu terpenuhi gitu. Dan ini perlu dingklik seperti ini, perlu tangga-tangga scaffold ya. Dan itu tidak hanya modul tapi juga project ya. Makanya saya di sini beberapa strategi sukses efektif menjadi orang tua. Ya, yang pertama menyiapkan fasilitas. Jadi fasilitas belajar di rumah itu harus betul-betul disiapkan gitu ya. Tidak harus mahal baru, tidak gitu ya. Tapi ini yang menjadi bagian yang mudah dijangkau juga gitu ya, dan anak-anak juga nyaman gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang penting rasa aman dan nyaman. Jadi mental health anak-anak kita harus dibangun ya, jangan sampai kita menjadi beban tambahan bagi anak sehingga anak mengalami anxiety, kecemasan di dalam belajar ya. Jadi bagaimana kita harus memastikan bahwa anak kita berada dalam kondisi mental yang sehat ketika dia belajar gitu ya, belajar online ini. Ini yang menjadi peran kita menjadi pengontrol gitu ya, membantu aktivitas mereka ya untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka gitu ya. Bukan karena sekarang ada kelompok orang tua yang menjadi tenaga sapu jagat menyelesaikan tugas-tugas anaknya gitu ya. Nah, ini yang berbahaya gitu ya. Sehingga anak-anaknya main, yang sibuk orang tuanya menyelesaikan tugas-tugas. Ini sebetulnya nggak bagus gitu ya. Kemudian seiring waktu orang tua mulai kurang aktif mendampingi anak belajar. Ini juga menimbulkan juga kadang-kadang mudah emosi gitu. Awalnya sih senang, awalnya masih banyak saya perhatikan gitu ya. Tapi kesini seperti beban gitu orang tua mendampingi anak online itu. Ya. Jadi emosi saya benar-benar sering mendapatkan fenomena itu gitu ya. Apalagi misalnya apa yang ditugaskan oleh guru itu di luar jangkauan kemampuan orang tua gitu ya, dari sisi literasi. Oleh karena itu ini penting juga kerjasama antara orang tua dengan sekolah ya, dengan guru terutama. Nah, kemudian kita harus proaktif ya. Jadi memang proaktifnya itu betul-betul kita harus kerjasama dengan sekolah, dengan guru gitu ya, bahwa perkembangan anak bukan hanya tanggung jawab kita di rumah, tapi bagaimana kurikulum yang didesain yang bisa orang tua juga ikut merasakan desain kurikulum yang ada di sekolah gitu ya. Itu sama-sama benar-benar membagi peran tugas antara guru dengan orang tua di rumah gitu ya. Ya walaupun kita tahu bahwa orang tua itu madrasah pertama anak-anak ya, tapi memang pola komunikasi yang harus dijaga dengan guru, dengan pemegang otoritas kurikulum itu harus tetap baik. Nah, kemudian jangan sampai kita menambah beban. Nah, itu ya, nambah beban pada anak. Target kurikulum di masa pendidik bukan satu-satunya tujuan. Jadi sekali lagi kadang-kadang kita terjebak juga pada aspek-aspek kognitif yang harus dicapai oleh anak-anak kita. Sementara anak-anak kita cara belajar, kemudian lingkungan belajar yang mereka hadapi saat ini berbeda gitu ya. Jadi bagaimana kita mengarahkan mereka tetap mampu mengambil makna dari pembelajaran yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari dalam melakukan aktivitas mereka. Kemudian kerjasama dengan guru, kita bisa melakukan sejumlah proyek sederhana bersama anak. Ya, jadi di sini sebetulnya mengurangi stres anak-anak ketika belajar. Karena kalau lembar kerja aja harus di-download kemudian diselesaikan, itu membuat mereka jenuh gitu ya belajar begitu. Tapi dengan proyek kerjasama dengan guru, misalnya sekedar membuat proyek hand sanitizer yang dari bahan alami bersama anak-anak, itu sangat menarik gitu ya gitu. Jadi dimulai anak-anak diajak untuk berkolaborasi, misalnya mereka mencari informasi dari internet dulu gitu ya.
kebetulan ibu juga rajin, ibu-ibu biasanya rumah juga sudah banyak bahan-bahan alami yang bisa dipakai, misalnya beberapa tanaman yang bisa memang digunakan untuk membuat hand sanitizer gitu ya. Jadi ini juga hal penting gitu. Jadi proyek kecil, sederhana, tapi membuat anak menjadi excited gitu ya, menjadi explorer ya, menjadi benar-benar dia senang gitu melakukannya. Memang harus terus dilakukan nih ya. Jadi tetap selalu project. Anak-anak saya waktu kecil, Bapak Ibu, saya seminggu sekali mengajak anak saya untuk menyelesaikan project ya. Dipantau penyelesaiannya. Manfaatnya luar biasa lah ya. Ya, kalau saya ceritakan anak saya kan saya yang sudah gede-gede sekarang ya. Tapi buah kebersamaan kita dengan anak-anak itu dirasakan sampai sekarang gitu ya. Selalu saya berikan project setiap anak saya yang berbeda gitu ya. Setiap anak beda dan proyeknya juga berbeda, gitu ya, dan terasa sekarang gitu ya. Kemudian fokus pada pengembangan literasi dan numerasi. Jadi ini yang jangan mengajarkan matematika ketika anak masih sekolah dasar. Sekolah dasar Bapak Ibu jangan diajarkan matematika yang ya, tapi lebih kepada numerasi ya, numerasi. Anak-anak untuk level TK sampai SD, saya lebih kepada kemampuan linguistik dan literasi ilmiah. Jadi tidak ke matematik, tapi lebih kepada numerasi, mengenal pola, angka, data, bangun ruang dan sebagainya. Jadi simbol ya, tidak langsung dia suruh belajar, tapi logika matematikanya tetap diajarkan gitu ya. Saya mendrill anak-anak saya itu benar-benar dia diajarkan matematik itu SMP ya. Nggak ketinggalan kok dia bisa gitu ya. Jadi beda karena saya punya keyakinan, saya alirannya Howard Gardner. Kata Howard Gardner itu yang multiple intelligence itu, anak-anak yang dikembangkan kemampuan linguistiknya di Golden Age itu nanti juga dia punya kemampuan matematika yang sangat baik, karena bahasa linguistik dengan matematik itu sama-sama sebuah tools. Kalau matematik bahasa untuk sains, bahasa untuk nanti dia belajar fisika, belajar kimia itu bahasanya matematika. Jadi hanya tools saja sebetulnya, sama dengan linguistik, sama dengan bahasa. Jadi beda ini aja. Nah, fokus bagaimana ke arah literasi dan numerasi inilah yang sangat stimulusnya itu cari yang akrab dan kontekstual mungkin yang kita sehari-hari gitu ya, literasi dan numerasi itu. Jadi kan kita bermasalah di anak-anak kita di TK dan di SD ya untuk ini. Tapi kalau fokus kepada literasi dan numerasi, tidak fokus mereka belajar matematika gitu, karena sekarang kan orang tua itu selalu merasa, wah kalau anak saya ini dari SD aja dia tidak bisa matematika, pasti akan jadi orang bodoh gitu ya. Jadi selalu matematika diidentikan dengan orang pintar. Ini yang menjadi salah gitu ya, seperti itu. Nah ini hati-hati ya, ibu-ibu. Jadi jangan sampai menjustifikasi anak-anak kita sendiri gitu ya. Padahal tahu-tahu dia nanti setelah SMA menjadi matematikawan terbaik gitu ya. Padahal di SD-nya dia tidak bisa matematika karena logika berbahasa, logika pokoknya ilmu linguistik itu memang sangat membantu anak-anak untuk berlogika gitu ya. Dari mulai berpikir logis itu karena bahasanya bagus, tertata dengan rapi, maka logika pun akan baik gitu ya. Nah, saya kira itu strategi-strategi yang di masa kini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, terutama sih saya senang project ya. Jadi anak juga senang pasti dengan project itu. Ya. Dan fokus ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Literasi dan numerasi. Nah, itu menjadi itu. Ya, jadi apa-apa kita arahkan ke literasi dan numerasi. Hati-hati, bukan literasi itu bukan mengajarkan sains. Literasi sains bukan mengajarkan sains. Literasi matematik bukan mengajarkan matematik, terutama TK tapi betul-betul mereka dikenalkan dengan pola-pola ya, informasi yang berupa simbol-simbol, ruang, angka, data dan sebagainya gitu ya. Makanya kan mereka di anak TK udah bisa membedakan antara balok, bola gitu ya. Itu sebetulnya itu belajarnya. Nanti mereka ketemu bagaimana menghitung volume bola, itu sudah SMA gitu. Seperti itu. Oke, jadi mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan dari wawasan bagaimana saat ini pola
disebut dengan pendidikan 4.0, society 5.0 digabungkan menjadi sebuah hal yang berbasis kepada Internet of Things, kemudian ke big data dan ke literasi digital, ya. Maka ke literasi digital dan literasi manusia atau human literasi, ya, sehingga memang harus dibangun itu dari awal anak-anak kita bagaimana literasi dan numerasi. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan awal mungkin untuk diskusi. Terima kasih. Siapa pembawa acara tadi, Mas Nurholik, Pak. Ya, belum kenalan tadi saya. Siap. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Dr. Abdurrahman Abe ya. Ini luar biasa banget nih. Karena basic saya juga kuliahnya di pendidikan, Pak. Ini sangat luar biasa bagi pribadi saya sendiri gitu. Baik, Bapak Ibu silakan disiapkan pertanyaannya. Sebelum itu kita akan kita akan belajar lagi dengan Coach Hengki. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana parents communication skill gitu. Jadi bagaimana komunikasi dalam keluarga, bagaimana komunikasi antara orang tua dengan anak, atau sebaliknya, atau bahkan komunikasi antara ayah dengan ibu. Langsung saja kepada Coach Hengki Yuliansyah, dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih, ini guru saya nih dan guru besar Pak Dr. Abe, dan saya banyak sekali tercerahkan dari apa yang Pak Abe sampaikan tadi terkait dengan Citizen 5.0 dan juga gaya belajarnya ya, revolusi pendidikan. Ternyata tidak hanya industri yang berevolusi dan berevolusi, tapi juga pendidikannya berevolusi. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya menambahkan sedikit saja dari apa yang kita pelajari bersama dari Pak Abe, karena akan lebih banyak kita eksplor tentang proses pendidikannya, Bapak Ibu sekalian. Dan ada hal menarik yang saya dapatkan di perubahan, karena saya kebetulan Pak Abe, saya adalah orang milenial yang sudah punya anak gitu ya. Jadi orang tua milenial dan anaknya kan generasi Z ujung banget gitu ya. Dan memang pola pengajaran kan kita itu mengajar mendidik anak-anak kita tentu dengan dengan apa yang pernah kita lihat, kita dengar, kita rasakan semasa kita kecil. Nah, di awal-awal saya menumbuh kembangkan anak itu agak kesulitannya, obstacle-nya, tantangannya itu tinggi karena saya berusaha menerapkan apa yang pernah saya lihat, saya dengar, saya semasa kecil gitu, karena apa yang diterapkan ternyata tidak semuanya masih relevan gitu. Meskipun saya merasa pendidikan orang tua saya kepada saya itu berdampak sangat luar biasa pada kemandirian dan pertumbuhan hidup saya. Dan begitu saya cobakan, terutama pola komunikasi kalau zaman dulu kan directing, apalagi saya orang Sumatera sangat keras. Ternyata begitu sampai ke anak, wah ini tantangannya luar biasa sekali. Nah, proses perkembangan inilah ternyata dipengaruhi juga pada perkembangan teknologi, berbagai tools yang didapatkan oleh si anak, berbagai kemudahan yang ada di sekitar anak, itu membuat semua budayanya, kalau bahasa lainnya adalah people behavior-nya, kebiasaan perilaku manusianya berubah. Karena kebiasaannya berubah, maka cara-cara yang baru pun harus ditemukan untuk beradaptasi pada perubahan yang ada. Karena cara yang lama biasanya tidak begitu relevan. Nah, salah satunya cara berkomunikasi. Kalau zaman dulu lebih banyak komunikasi satu arah gitu ya. Karena kebetulan saya anak komunikasi, saya sering banget dengar dari zaman dulu, saat saya kuliah teori komunikasi satu arah. Nah, zaman sekarang sudah nggak bisa lagi, harus two-way communications gitu ya. Jadi harus ada komunikasi dua arah, dan itu baik juga buat perkembangan setiap orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kita selalu mendapatkan feedback, mendapatkan umpan balik. Apakah komunikasi yang kita lakukan itu sudah efektif? Saya kebetulan nih, Bapak Ibu, mencoba saja dari ilmu-ilmu para guru-guru saya, termasuk Pak Abe. Saya hampir setiap maksimal 2 hari sekali lah ya, saya selalu bertanya kepada anak saya. Nama anak saya Hansa. Hansa, paling suka ayah temenin ngapain sih gitu, atau paling suka saya ngapain, nggak suka saya ngapain. Nah, ini kan proses komunikasi.
And then saya akhirnya dapat feedback, dapat informasi, oh dia nggak suka saya begini. Saya dibilang, ayah kerja terus, kerja live, online gitu kan. Habis itu olahraga, judo gitu. Terus saya tanya, saya paling suka saya ngajak ngapain, mainnya main apa. Nah ini kan proses komunikasi sederhana yang bisa kita mulai lakukan. Karena tujuan besar dari komunikasi itu adalah mendapatkan kesamaan makna gitu. Jadi kalau dari berbagai teori komunikasi, tujuan besar, satu tujuan komunikasi adalah mencapai kesamaan makna. Lah kalau maknanya nggak sama antara kita dengan setiap anggota keluarga atau orang-orang di sekitar kita, ya berarti tujuan komunikasi itu nggak tercapai. Nah, tentu kalau kita mau mencapai kesamaan makna, berarti kita sudah punya goals dulu dong, menciptakan kondisi seperti apa, atau membicarakan apa, mendapatkan situasi apa. Dan yang perlu kita ingat adalah Bapak Ibu sekalian, cara kerja otak kita itu kan templating. Templating itu artinya ada sumber baku, ada settingan default, settingan dasar yang kalau itu kalau sebuah perilaku itu muncul, berarti ada sumber data yang ada di pikirannya yang dijadikan rujukan untuk mengambil sikap terhadap sesuatu, merespon sesuatu. Nah, kalau kita misalkan mengerjakan sesuatu atau anak kita merespon sesuatu belum sesuai harapan kita, bisa jadi kesalahannya bukan sepenuhnya pada anak kita atau pada anggota keluarga kita lah, katakan pada orang-orang sekitar kita. Mungkin data di pikirannya belum clear, belum jelas betul. For example, ini karena tadi ngomonginnya anak gitu ya. Misalkan anak saya nggak mau olahraga, misal karena saya hobi olahraga. Nah, saya harus cari tahu kenapa nggak mau olahraga. Apakah ada persepsi tertentu, ada trauma tertentu, ada makna-makna tertentu yang tidak memberdayakan yang di pikiran saya, olahraga tuh sehat. Mungkin waktu itu dia punya traumatik terhadap olahraga, entah jatuh, entah apa. Gitu. Suatu hari dia agak nggak mau diajak olahraga. Kenapa? Rupanya dia lagi pengen main. Gitu. Terus akhirnya begitu diedukasi, diajak ngobrol, anak saya baru 5 tahun ngomong-ngomong, dia jadi ketagihan olahraga dan pengen lagi diajakin jogging, dan akhirnya pernah dapat jogging berapa putaran gitu. Kenapa bisa melakukan jogging itu Bapak Ibu sekalian? Karena dia teredukasi gitu. Karena dia terliterasi kalau kata Pak Abe tadi ya. Yang terakhir kali misalkan gini, karena anak saya itu bisa naik sepeda, Pak Abe naik sepedanya itu kebetulan cuma diajarin sekali 2 kali, agak cepet nih, agak quick learner nih tipe anak saya, dan autodidak, dia sangat suka bereksperimen. Jadi kita ngajarin cuma sekali 2 kali sepeda dengan roda 2 kanan kiri gitu ya. Dan dia coba kebut-kebutan, singkat cerita roda kecilnya itu rusak dan akhirnya itu membuat dia belajar dengan cepat untuk mengimbangi badannya kan di atas sepedanya itu, dan akhirnya dia bisa bersepeda sendiri. Nah, begitu dia sudah bisa bersepeda roda 2, tidak lagi roda 4, pesan kita sebagai orang tua ya hati-hati, awas, perhatikan kanan kiri. Jadi di literasi dikasih tahu aturannya, dan kalau nggak perlu ngebut-ngebut, santai aja gitu. Dan akhirnya itu masukkan ke pikirannya jadi template ya, bahan baku kalau berkendara itu berhati-hati dan tidak perlu kebut-kebut, karena kebut-kebut tidak identik dengan hati-hati gitu. Dan yang unik itu Pak B begitu naik motor bolak-balik, baik saya berdua ataupun kita bertiga pas keluar gitu cari sesuatu, ada mobil nih. Karena mobil itu lambat, asapnya tebal, saya balap. Kan otomatis gasnya jadi agak tinggi gitu ya. Akhirnya anak saya tuh bilang, "Ayah, nggak usah kebut-kebut, pelan-pelan aja," katanya. Kan kita nggak harus kebut-kebut. Kita gitu. Jadi nggak usah kebut-kebut, berhati-hati. Nanti kalau jatuh gimana? Jadi apa-apa yang kita ucapkan kepada dia kan akhirnya dia kembalikan kepada kita. Nah, ini adalah gimmick-gimmick, bagi saya ini adalah feedback. Oh, ternyata informasi yang kami berikan itu sampai, tapi ya lucu juga kan jadinya buat kita. Oh iya, diingetin nih sama si anak gitu. Dan lain sebagainya. Nah, ini kan proses komunikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagai penutup sesi ini, saya mau sampaikan gini. Banyak orang berpikir skill komunikasi dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang rumit dan ribet, padahal enggak, itu sederhana. Cukup dipegang 3 hal saja dalam berkomunikasi ya. 1, komunikasi itu harus punya tujuan. Apa tujuan yang mau dicapai dari sebuah proses komunikasi? Yang kedua, pegang persepsi ini. The map is not territory. Peta bukan wilayah sesungguhnya. Itu presuposisinya, asumsinya ya. Jadi apa yang dipahami orang lain belum tentu pemahamannya sama dengan kita, karena sumber datanya berbeda, pengalaman hidupnya berbeda, dan pengetahuannya berbeda. Yang ketiga,
Yang ketiga, there's nothing failure, it's only feedback. Jadi tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah umpan balik. Dan makna dari komunikasi itu sendiri adalah umpan balik yang kita dapatkan dari orang lain atau bahkan dari anak kita sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita dengan cara A kan kita memang perlu meriset ya. Bagi saya meriset mengobservasi metode. Metode mungkin kalau zaman dulu saya diajarkan dengan keras, kita coba lembut banget juga nggak bisa. Jadi metode yang paling pas itu gimana? Kalau misalkan tingkat ketegasan itu 1 sampai 10 ada di angka berapa sih yang paling cocok? Nah, itu kan kita harus menguji. Versi saya ya, menguji dan pengujian itu ada memberikan feedback. Nah, feedback itu yang harus dicek betul di titik mana anak itu cocok dengan proses komunikasi atau proses pendidikan kita. Karena at the end pada akhirnya zaman sekarang itu menuntut setiap orang tua akhirnya perlu mengerti bagaimana mendesain sebuah proses pembelajaran kepada si anak, kepada keluarganya. Dan orang tua juga ya, nanti mohon ditambahkan sedikit Pak Abe, orang tua kayaknya zaman sekarang memang harus dituntut punya skill inovasi, berinovasi. Baik inovasi makanan, inovasi metode pembelajaran, inovasi komunikasi, inovasi metode permainan, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena dunia berubah dan berkembang begitu cepat, maka perubahan-perubahan di rumah yang kecil saja, organisasi kecil itu pun sangat cepat gitu ya. 1 bulan lalu saya dengan metode A bisa, ini sekarang udah nggak kepakai lagi gitu ya. Ya udah, jadi harus ngapain? Ya cari berbagai metode untuk mengerjakan itu. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita lanjutkan pada sesi diskusi. Silakan Kak Holik. Baik, terima kasih Coach Hengki Yuliansyah. Menarik sekali ya Bapak Ibu semua terkait dengan parents communication skill. Nah, kali ini kita akan mendengarkan tentang saya sampai susah ngomongnya. Parent as a coach ya. Ini insya Allah akan disampaikan oleh Coach Dona. Mungkin langsung saja kepada Coach Dona dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Nurholik. Dan di sini mohon izin para guru. Di sini guru-guru kita semua nih, guru saya Coach Hengki Yuliansyah dan juga guru kita bersama, guru besar kita bersama ada Dr. Abe. Salam kenal Pak Abe dan mohon izin ya Pak ya sharing sedikit berdasarkan apa yang saya tahu dan dari pengalaman saya sendiri. Dan selamat datang para bunda, para orang tua semuanya. Di sini ada yang sangat familiar bagi saya ya, ada Bunda Esther. Halo Bunda Esther. Akhirnya ya Bun ya, setelah pertemuan kemarin nggak jadi ketemu di forum ini. Nah, di sini seperti yang disampaikan oleh Kak Holik tadi, saya hanya sedikit sharing tentang bagaimana sih, kalau kata Kak Holik tadi agak susah nyebutinnya ya, parents as a coach. Bagaimana sih kita para orang tua bisa melakukan pendekatan kepada anak melalui pendekatan coaching. Nah, tapi sebelumnya di sini saya hanya ingin menghubungkan apa yang disampaikan oleh Pak Abe tadi, dan saya banyak belajar sekali dari apa yang disampaikan Pak Abe tadi ya. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini juga mendapatkan hal yang sama, bahkan lebih dari itu, insight-insight yang kita dapatkan baik dari Pak Abe maupun dari Coach Hengki. Kalau kata Pak Abe tadi, ada 4C ya Pak ya, dalam kita mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa menjadi problem solving. Bagaimana anak-anak kita bisa memecahkan masalah hingga mereka mampu memutuskan keputusan. Mereka berani mengambil keputusan, dan keputusan itu nggak hanya sekedar keputusan, tapi bagaimana keputusan yang mereka ambil itu benar-benar cermat dan tepat. Nah, 4C tadi kalau boleh saya ulang. Yang pertama tadi kreatif, yang kedua tadi kritis. Duanya lain apa Bun? Ada yang masih ingat nggak Bun? Sambil kita ulas sedikit nih apa yang disampaikan oleh Pak Abe tadi, daging banget ya tentang parents. Kreatif, kritis, apalagi nih duanya Bun? Masih ingat nggak nih? Oke. Kayaknya masih sambil loading-loading ya. Kritis, kreatif, kolaborasi, dan juga komunikasi. Nah, untuk bisa mendapatkan 4C ini sendiri, kalau kata Pak Abe tadi, kita perlu mempersiapkan berbagai macam cara tadi yang sudah dijabarkan oleh Pak Abe. Mulai dari bagaimana pendekatan pembelajarannya dan lain sebagainya. Namun yang juga perlu kita pahami Bapak Ibu semuanya, seperti yang kata Coach Hengki juga tadi katakan. Bagaimana anak-anak kita tumbuh kembang, itu bagaimana template yang terbentuk ketika ia kecil. Bagaimana template yang kita bentuk ketika mereka masih kecil. Bagaimana mereka mampu berpikir, bagaimana mereka mampu memecahkan suatu masalah dari bagaimana mereka dibentuk ketika kecil.
Mungkin kita sering menjumpai anak-anak yang nggak berani mengambil keputusan. Bahkan anak-anak yang takut untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Nah, ini sering banget, jika mungkin di antara Bapak Ibu semua di sini ada yang menjadi guru ya, sering kita temui ada anak-anak yang ketika ditanya, dia nggak berani menjawab. Bisa jadi apa penyebabnya? Bisa jadi ada template di dalam pikirannya, dia ada rasa takut. Dia merasa nggak percaya diri dengan jawabannya. Dia merasa itu jawaban saya benar nggak ya? Saya nggak berani apalagi dia punya pengalaman pernah ditertawakan oleh teman-temannya. Pada akhirnya dia akan semakin ciut dan dia akan semakin nggak berani. Belum lagi kalau di rumah dia sering dapat bentakan, amarah, dia salah sedikit langsung dimarahin, udah dia akan semakin ciut, dia akan semakin jadi anak penakut. Nah, itu yang dimaksud tadi dengan template. Template pikiran, template diri, bagaimana anak-anak kita membawa diri mereka sampai mereka dewasa. Nah, ini pun saya masih terus belajar ya Bapak Ibu semuanya ya. Makanya di sini kita penting banget untuk memahami, apalagi kata Pak Abi, kata Coach Hengki tadi, pembelajaran sekarang udah nggak bisa disamakan dengan bagaimana orang tua kita mendidik kita dulu. Perkembangan terus berkembang. Zaman dulu mau belajar aja susah. Zaman dulu mau mencari ilmu pengetahuan harus jalan kaki berkilo-kilometer. Sekarang di rumah aja sambil baringan udah bisa dapat ilmu dari gadget. Jadi kalau sekarang ada yang bilang anak nggak boleh pegang gadget, saya kurang sepakat. Tapi yang paling tepat, bagaimana ketika anak menggunakan gadget itu dengan waktu yang tepat, dan bagaimana penggunaannya itu dengan bijak. Nah, itulah kita bagaimana menjadi orang tua yang benar-benar bijak. Bagaimana orang tua yang tidak hanya sebagai, kalau kata Coach Hengki sama Pak Abi tadi, nyuruh-nyuruh atau direct tadi ya, mendirect ya, ngasih tahu, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu, kamu harusnya begitu. Nah, itu dalam tanda kutip, bahasanya kalau kita bilang sebagai mentor ya, Bapak Ibu semuanya ya, kita orang tua sebagai mentor. Sementara esensi kita sebagai orang tua, apalagi di zaman sekarang, udah nggak bisa lagi nih hanya sebagai mentor, nggak bisa lagi nih hanya sebagai guru, tapi kita juga perlu sebagai sahabat, kita juga perlu sebagai seorang coach. Nah, di sini izin saya samakan dulu persepsi coach itu sendiri ya, Bapak Ibu ya. Sebelum kita lanjut, bagaimana sih kita bisa menjadi parents as a coach? Nah, parents as a coach, coach-nya sendiri ini ya Bapak Ibu ya, coaching sendiri ini sebenarnya apa sih? Sering kita beranggapan kita diajarin sama seseorang, lalu kita bilang kita habis di coaching sama dia. Nah, itu anggapan yang kurang tepat. Jadi sebenarnya coaching, mentoring, training, apalagi ya, micro teaching itu berbeda ya Bapak Ibu semuanya ya. Berbeda dalam artian fungsinya. Jadi kalau mentor itu kita bingung nih, kita butuh dikasih tahu apa sih, mana sih sisi blind spot kita, mana sih sisi yang nggak terlihat oleh kita, yang mentor kita itu sudah punya pengalaman lebih dulu daripada kita. Nah, itulah kita sebagai orang tua. Kita sudah punya pengalaman lebih dulu daripada anak-anak kita. Kita memberikan nasihat kepada mereka melalui pendekatan mentoring. Nah, itu disebut dengan mentoring ya Bapak Ibu ya. Ketika kita ngasih nasihat ke anak, itu kita sering sebutnya sebagai mentoring. Nah, sementara sebagai sahabat sendiri, ini kita lagi nggak bahas sahabat ya, tapi sedikit menyinggung sedikit aja karena tadi saya sebut sebagai sahabat ya, bagaimana orang tua menjadi sahabat. Bagaimana kita melakukan pendekatan kepada anak, bagaimana anak itu nggak ada tembok lah di antara kita. Mereka pengen sharing, mereka pengen curhat, nyarinya ke kita. Bukan nyarinya ke luar sana. Karena kalau luar sana, kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu semuanya ya, kalau dia curhatnya udah sama yang di luar sana, entah itu sama teman-temannya, apalagi sama pacarnya, nah mohon maaf ini, banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan di luar sana disebabkan apa? Dia merasa nyaman dengan orang lain. Sementara kita sebagai orang tuanya, dia merasa ada sesuatu yang tidak dia dapatkan. Sehingga dia mencari perlindungan, dia mencari sahabat di luar sana. Nah, itu kita sebagai sahabat mereka. Maka penting kita perlu bisa menjadi sahabat dari anak-anak kita. Nah, selanjutnya, apa sih bedanya tadi? Balik lagi nih, antara mentoring, coaching, sama training. Kalau mentoring tadi bagaimana kita menasihati mereka. Bagaimana kita ngasih tahu mereka itu mentor. Dalam bisnis, bagaimana kita butuh mentor nih untuk bisa melihat mana sih yang belum kita kerjain dalam bisnis kita. Kalau dengan anak-anak, mana sih yang anak-anak kita belum ada yang kurang tepat, nah itu kita mentoring. Sementara Bapak Ibu semuanya, coaching ini berbeda dengan mentoring. Ini berbeda. Kalau di sekolah, itu anak-anak di micro teaching, di mentoring juga sama guru-gurunya. Dengan kondisi pandemi seperti saat ini, mereka di mentoring, di micro teaching dengan kita. Nah, sering kita lupakan bagaimana kita mampu menjadi seorang coach buat anak-anak kita. Coach itu sebenarnya apa sih? Coach itu bukan dia yang ngasih tahu Bapak Ibu semua. Coach itu dia nggak ngasih tahu apa-apa.
Justru dengan melalui pendekatan coaching, kita hanya melalui pendekatan bertanya, namun dari pertanyaan yang kita ajukan, itu akan mengeksplorasi pikirannya. Itu akan memunculkan apapun yang dia punya untuk bisa dia eksplor. Kalau tadi kata Pak Abe dari 4C tadi, bagaimana ia mampu berpikir kreatif, bagaimana ia mampu berpikir kritis, bagaimana ia bisa menciptakan inovasi yang disampaikan oleh Pak Abe tadi. Salah satu pendekatan yang paling cocok dari yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Abe tadi, salah satunya adalah dengan coaching. Nah, coaching kalau memang kita pengen jadi profesional itu nggak sehari 2 hari beres ya Bapak Ibu ya. Itu butuh ada sertifikasinya tersendiri kalau kita pengen menjadi coach profesional. Cuma di sini bagaimana sih kita sebagai ibu minimal kita bisa melakukan pendekatan coaching kepada anak-anak kita. Nah, jadi esensi coaching itu sendiri bagaimana Bapak Ibu semuanya kita mampu memberikan pertanyaan. Nah, untuk bisa memberikan pertanyaan yang tepat, itu kita perlu tahu apa sih sebenarnya, siapa sih anak kita, apa sih yang dia inginkan. Kita perlu dulu menjadi pendengar yang baik buat dia. Karena alih-alih kita meng-coaching mereka, pada akhirnya kita malah mementoring mereka. Dan kalau kita sendiri nggak tahu sebenarnya mau mereka apa, ketika kita mentoring tadi, kita nasehatin tadi, nggak masuk Bapak Ibu semuanya. Atau mungkin sering nih kita alamin ya, nah jangan begini, kamu harusnya begini, tanpa kita dengar dulu maunya dia apa, tanpa kita tahu dulu sebenarnya dia seperti apa sih kejadiannya sama teman-temannya di luar sana, tiba-tiba kita marahin mereka, tiba-tiba kita nasehatin mereka, pada akhirnya mereka akan semakin menjauh sama kita, boro-boro pengen curhat sama kita Bapak Ibu semuanya. Mau ngedeket sama kita aja udah segan, udah takut, udah males lah gitu Bapak Ibu. Nah, di sini pentingnya kita untuk paham bagaimana kita bisa menjadi parents as a coach, bagaimana kita bisa menjadi coach buat mereka. Bagaimana mereka mampu merasa dipahami oleh kita. Bagaimana mereka mampu merasa, wah ini sahabat ngobrol saya nih. Wah, ini dengan ngobrol sama ibu saya, dengan ngobrol sama ayah saya jadi semangat nih. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana mereka ketika bersama kita, mereka merasa termotivasi. Bagaimana ketika mereka bersama kita, mereka merasa berharga, mereka merasa dihargai, hingga Bapak Ibu semuanya. Ketika mereka nanti bertemu dengan teman-temannya di luar sana, atau ketika mereka bertemu dengan berbagai masalah, mereka berani untuk mengambil keputusan tadi. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan berpikir kritis. Karena mereka sudah terbiasa dengan berpikir inovasi. Mereka sudah terbiasa dengan berpikir kreatif. Nah, ini pentingnya kita untuk mampu mempelajari bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang bisa melalui pendekatan coaching. Nah, mungkin di kesempatan kali ini nggak bisa full kita bahas ya Bapak Ibu semuanya, tapi yang pasti minimal kita bisa menjadi sahabat buat anak-anak kita, salah satunya dengan menjadi parents as a coach, dengan melakukan pendekatan coaching. Bahkan Bapak Ibu semuanya kita sering lupa. Kita sering sekali membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak di luaran sana. Dengan anak-anak orang deh, bahasa lainnya ya Bapak Ibu semuanya ya, dengan anak-anak orang. Kita lupa bahwa sesungguhnya setiap anak-anak itu punya bakat dan kemampuannya masing-masing. Kita nggak ngelihat itu. Bahkan kalau kata Pak Abe tadi, anak-anak di usia dini itu kalau Pak Abe sendiri lebih mengajak mereka belajar linguistiknya, bahasanya. Sementara numeriknya itu akan disusul ketika di sekolah menengah, sekolah apa SMP ya kalau nggak salah tadi ya. Nah itu kan bagaimana Pak Abi membuat kurikulum buat anak-anaknya. Nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu semuanya? Bagaimana kurikulum yang sudah kita siapkan untuk anak-anak kita? Dan sejauh ini, berapapun usia anak-anak kita sekarang Bapak Ibu semuanya, coba deh kita cek ke dalam diri kita, sudah sedekat apa sih mereka sama kita? Apakah mereka ketika bertemu dengan kita, mereka ceria? Apakah ketika mereka bertemu dengan kita, mereka cerita apapun yang ketika mereka bisa jadi ketemu dengan temennya di luar sana, apapun itu mereka ceritakan kepada kita. Kalau belum, berarti ada yang salah dengan kita. Jadi nggak bisa kita melulu menyalahkan anak-anak kita, karena bisa jadi kita yang perlu dievaluasi, Bapak Ibu semuanya. Itu pun menjadi teguran saya pribadi ya. Saya menyampaikan ini justru telinga saya duluan ya, Bapak Ibu ya, yang mendengar ya, jadi saya sendiri juga yang belajar. Jadi penting buat kita Bapak Ibu semuanya bagaimana kita bisa menjadi parents as a coach. Langkah pertamanya untuk bisa menjadi parents as a coach, coba deh Bapak Ibu semuanya sekali-sekali, bahkan kalau bisa seterusnya ya Bapak Ibu ya, kita mulai. Kita ajak ngobrol mereka. Kita mulai dengan pendekatan bertanya. Stop dulu deh, kita pengen ngasih tahu mereka, nak kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kita stop dulu Bapak Ibu. Kita coba dulu ajak ngobrol mereka.
Bahkan apakah kita sudah pernah nih ngobrol hati ke hati dengan mereka, nah sebenarnya kamu ketika dewasa nanti pengennya jadi apa sih? Apalagi yang anak-anaknya udah SMP, SMA ya Bapak Ibu ya. Namun yang ketika anak-anaknya masih balita, salah satunya seperti anak-anak kami ya Bapak Ibu ya, yang juga masih balita, sejauh ini sudah kita ajak belum sih mereka ketika mereka ketemu masalah, apakah kita langsung kasih tahu, ya udah coba aja langsung begini, atau justru kita lewat pendekatan bertanya tadi Bapak Ibu. Jadi kalau kayak gini kira-kira gimana sayang misalkan? Kalau ini gimana nih caranya supaya dia bisa lepas, misalkan dia lagi masang bongkar pasang nih, misalkan gimana caranya dia pengen lepas itu nggak bisa-bisa, kita ajak dia berpikir dulu Bapak Ibu. Ini sangat erat kaitannya ya dengan bahasannya Pak Abi tadi. Ini melalui pendekatan coaching tadi. Kita lewat pendekatan bertanya, supaya mereka berpikir. Mereka jadi gimana ya. Bahkan biarkan dulu mereka berpikir, kita jangan dulu cepat-cepat ngasih tahu, kita udah menjustifikasi anak kita nggak bisa. Enggak, Bapak Ibu semuanya, mereka bisa. Kita yakin dulu mereka bisa. Nah, ini salah satu kunci suksesnya coaching ya, apalagi dalam profesi profesional ya sebagai coach Bapak Ibu semuanya. Salah satu kunci untuk kita sukses menjadi coach, itu kita mampu mendengar. Dan salah duanya adalah kita percaya bahwa coach kita, bahwa anak-anak kita, kalau memang coachingnya adalah anak-anak kita, mereka mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu dulu yang perlu kita yakini Bapak Ibu semuanya. Maka kita bisa berhasil menjadi coach buat anak-anak kita. Tapi kalau lagi-lagi kita nggak percaya dengan anak-anak kita, maka selamanya kita akan selalu mendirect mereka. Dan pada akhirnya mereka nggak mampu mengambil keputusan. Mereka nggak berani berpikir inovasi. Karena mereka khawatir salah, karena selalu kita beritahu. Tapi kalau kita biarkan mereka berpikir, kita biarkan mereka berinovasi, maka yakinlah Bapak Ibu semuanya, apa yang disampaikan oleh Pak Abe tadi untuk menciptakan pendidikan 4.0 tadi ya Bapak Ibu ya, yang 4C tadi, itu bisa terwujud dari tangan-tangan orang-orang tua hebat seperti Bapak Ibu semua di sini. Jadi marilah Bapak Ibu semuanya mulai pelan-pelan kita terapkan, walaupun nggak bisa langsung kita bahas semua di sini ya Bapak Ibu ya, karena waktu kita singkat. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bahas lebih dalam lagi. Cuman yang pasti, bagaimana kita mampu menjadi parents as a coach, bagaimana kita mampu memahami anak-anak kita, bagaimana kita mampu memunculkan inovasi dalam pikiran mereka, bagaimana mereka mampu menjawab permasalahan mereka sendiri, tanpa kita kasih tahu. Mulai dari mendengarkan mereka, mulai dari memahami apa yang mereka mau. Begitu Bapak Ibu semuanya, begitu Kaholik, kita nanti bisa lanjut lewat tanya jawab ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach Dona. Selanjutnya boleh Bapak Ibu dipersilahkan yang mau bertanya. Ada boleh dihidupkan videonya. Oke, sembari nunggu yang lain nanya ya. Mungkin saya pribadi mau nanya nih dari ketiga narasumber kita malam hari ini. Dr. Abe, Coach Hengki, dan juga Coach Putri Romadona. Walaupun saya belum berkeluarga ya, walaupun saya belum berkeluarga, tapi ini promosi basic ya? pendidik. Apa namanya, maksudnya gini, basic saya kan juga kuliahnya di pendidikan. Melihat kondisi kita hari ini yang 5.0 ya tadi ya, 5.0 ataupun 4.0. Kita itu sering melihat orang tua itu nggak sensitif terhadap anaknya. Kalau kata Ustadz Salim Mahfila itu, kenapa anak itu lebih seneng dengan gadget? Karena ketika disentuh dia sensitif, langsung merespon. Tapi ketika kita ngelihat hari ini orang tua gitu ya bahasanya, anaknya tuh sampai ngerengek-ngerengek, sampai nangis-nangis, sampai narik-narik baju agar direspon sama orang tuanya. Nah, dari ketiga narasumber nih, bagaimana caranya orang tua itu memiliki sifat sensitivitas yang tinggi terhadap anaknya. Jadi kalau bisa malah melebihi sensitivitasnya gadget itu sendiri. Mungkin itu pertanyaan dari saya, nanti sebelum boleh yang lain bertanya. Boleh diawali kepada Dr. Abdurrahman Abe. Gimana Pak Abe? Iya, jadi sensitivitas itu akar teorinya itu kan stimulus dan respon ya. Jadi begitu. Nah, kadang-kadang stimulus yang ditimbulkan anak agar orang tua merespon itu banyak
sekali obstacle, kendala yang dihadapi terkait dengan apa yang disebut dengan mediator ya. Jadi begini, orang tua itu kan dia tidak seperti gadget ya, yang dia begitu ada stimulus dia langsung respon karena dia tidak mengerjakan yang lain. Artinya ketika disentuh bagian itu ya dia memang itu aja kan. Itulah yang kelemahannya teknologi gitu ya, seperti itu. Kalau orang tua kan manusia gitu ya, dia sedang melakukan aktivitas tertentu. Lalu tiba-tiba misalnya anaknya merengek dan orang tua lagi tanggung lah bahasanya gitu kan. Nah kadang-kadang 1 menit 2 menit stimulus yang dimunculkan oleh anak itu tidak cepat direspon, ya. Nah karena anak menggunakan mediator yang tidak membuat respon itu bekerja dengan cepat, gitu ya, seperti itu. Bahkan kadang-kadang itu masih level biasa gitu. Maka ada anak yang mulai usia-usia tertentu dia menggunakan teknik tertentu untuk agar orang tuanya merespon gitu ya. Banyak itu. Ya, ada yang guling-guling di banyak pokoknya adalah pinter lah anak-anak gitu ya, seperti itu. Untuk supaya mendapatkan itu. Nah, jadi saya juga walaupun anak saya besar kan dari kecil dulu gitu ya. Artinya anak saya kecil dulu gitu ya. Punya anak 6 itu dengan jarak 2 tahun itu luar biasa menurut saya. Begitu. Pertama barangkali strateginya adalah jangan lupa bahwa anak itu sebetulnya sangat merindukan sentuhan gitu ya. Sentuhan. Sesibuk apapun kita sebagai orang tua, sentuhan untuk anak itu menumbuhkan bukan sekedar memori yang bagi anak yang luar biasa, tapi juga membuat mereka percaya diri gitu ya, membuat percaya diri. Saya punya pengalaman itu. Jadi anak-anak saya masa sekolah TK dan SD, saya sudah punya kendaraan roda 4, alhamdulillah gitu ya. Tapi saya mengantar anak ke sekolah selalu menggunakan motor. Gitu. Kenapa? Karena anak-anak langsung bersentuhan dengan saya. Kalau saya pakai mobil, anak-anak nggak berani karena harus nyetir saya. Tapi kalau motor di depan 1, di belakang 2, tetap menyentuh saya. Gitu. Jadi kita sebelum anak dia mulai melakukan hal-hal yang demo atau apa yang membuat kita merespon stimulus dia dalam bentuk apapun, nah kita dulu gitu ya, yang proaktif. Nah maka tadi ada kata proaktif sebagai orang tua. Jadi satu ketika anak saya yang nomor 2 itu, nomor 3 sorry, yang nomor 3 sekarang di semester 7 di ITB itu dia masih TK, anaknya udah kakaknya udah gede di depan, dia belakang. Ini kok megangnya beda. Megangnya beda. Justru saya lepas stang 1, saya pegang tangannya karena dia meluk saya dari belakang. Kenapa ini? Dia cerita, kalau hari ini dia ada tes gitu, tapi dia lupa nggak belajar. Ceritanya. Lupa nggak belajar. Gitu ya. Lalu ada istilahnya bukan tes ya, apa sih kayak ulangan harian gitulah gitu ya. Ada ini hari ini ada. Tapi saya kata dia lupa belajar. Temanya apa saya bilang, karena biasanya anak-anak tema ya, ini temanya tentang tumbuhan di sekitar kita. Oh ya, kalau saya orang tua kita ada belajar perkembangbiakan tumbuhan masih apalah, masih ingat gitu ya. Jadi saya coba respon dia sepanjang jalan itu. Jadi tentang pisang misalnya, tunas, sehingga gitu-gitulah dia diingatkan kembali memorinya, padahal dia sudah pernah belajar sebetulnya. Terus gitu ya. Jadi tidak secara langsung dia itu sedang belajar gitu sepanjang jalan itu. Jadi kita memang merasa ada sentuhan yang berbeda, dia ketakutan atau apa itu terasa. Karena kita sering menyentuh anak kita. Takut. Di hari ini, saya tanya, kenapa kok kamu ini? Iya, saya lupa nggak belajar, takut tidak berhasil hari ini gitu ujiannya. Jadi belajar sampai saya masih ingatlah teori perkembangan tumbuhan segala macam gitu ya, hewan masih ingat saya ceritanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu dia pulang dari sekolah, dia bawa hasil
ujian itu dengan skor 95 gitu ya, hanya salah satu dia, hanya salah itu pun salah tulis aja gitu ya, salah menghubungkan. Jadi saya pikir dia senyum-senyum gitu. Saya jemput, saya senyum, kenapa? Kata dia, apa yang kita obrolkan, Bi, katanya gitu ya. Oh, itu keluar semua itu. Wah, keluar semua di ujian ternyata. Wah, gitu dia. Terima kasih ya, Bi, Abi hebat, Abi hebat. Nah, gitu kan ya dia. Kita biasa aja kan dia anak-anak kita kan memang kan begitu dia. Ya begitu. Jadi mediator ya, mediator sentuhan gitu ya. Gitu. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu ya. Maka dengan teori itu saya tidak puas mengajarkan anak hanya dengan dia suruh berpikir, main on-nya itu jalan gitu. Tapi saya barengi dia dengan hand on. Karena apa? Karena sentuhan apapun terhadap benda, terhadap apa itu mempengaruhi cara berpikir aktif dia gitu ya. Jadi aktif learning-nya itu berkembang ya seperti itu. Jadi main on, hand on itu harus muncul itu di anak itu. Nggak bisa kita suruh mikir aja dia gitu ya, susah. Nah itu yang penting ya, jadi pengalaman begitu. Jadi mediator. Jadi itu penting sekali. Ya itulah. Jadi rasa sensitif itu ada di mediator. Ya mediator kita. Jadi sentuhan ya, ajakan dalam bahasa verbal ya, begitu. Hal-hal yang sifatnya bagaimana mereka senantiasa. Nah, sebetulnya kan kalau bahasanya siapa lupa saya tuh, dimanapun kita, apapun kita, tetap kita anak itu berada di orbit kita. Itu yang menjadi itu. Jadi itu yang gini, kalau konsep orang fisika kayak saya itu ada medan magnet, ada medan listrik. Jadi ketika anak masih di dalam orbit medan kita, ya dibuat mereka berada di orbit kita, di medan kita gitu ya, tidak kemana-mana, tidak di luar orbit, tidak di luar medan. Itu gaya atau sentuhan itu masih terasa gitu. Makanya kalau ada medan listrik, maka gaya listrik itu akan ada di situ karena berada di medan itu. Kalau sudah di luar itu nggak bisa. Nah, menciptakan bagaimana luasnya medan itu sehingga dimanapun dia berada, tetap tadi itu yang dibilang mediator akan muncul sekali. Dia ingat kata-kata kita, dia ingat apa yang sudah apalagi deket gitu ya. Jauh aja dia akan selalu mendapatkan mediator itu, merasa diperhatikan, merasa direspon apanya gitu ya. Gitu. Gitu. Teori itu di situ, teori konsep tentang medan listrik begitu. Di manapun titik itu akan dipengaruhi oleh pusat gaya gitu. Kan dipengaruhi dia. Kita ini sebagai pusat daya tarik anak-anak kita. Menjadi center of atraktif, nah ini jadi itu bagaimana seperti itu gitu ya, sehingga dia betul-betul kita benar-benar menjadi pusatnya ketertarikan di dalam medan gravitasi atau medan apalah gitu ya. Yang penting mereka berada di orbit kita. Nah itu bagaimana menciptakan itu sebetulnya kuncinya gitu ya, seperti itu. Saya kira itu Mas Nurholik. Ya. Baik, terima kasih Dr. Abe. Mungkin dari Coach Hengki terkait dengan komunikasinya nih, mengkomunikasikan yang tadi itu, anak yang kecanduan dengan gadget dan juga orang tua nggak responsif dengan anak itu sendiri. Gimana Coach Hengki? Ini menarik sekali. Ini sudah sangat jelas dipaparkan oleh Dr. Abe ya. Dan saya hanya memodel, membaca pattern yang dilakukan Pak Abe ini. Ini saya sudah beberapa kali dengar ceritanya, tapi masih tetap asik aja itu. Ini sayangnya waktunya nggak panjang nih, Kak Holik. Maksudnya kalau dalam waktu yang panjang, Pak Abe bisa cerita proses di atas motornya itu ngapain itu? Itu lebih seru lagi. Itu yang harus kita gali. Nah ini saya belajar dari Pak Abe dan akhirnya saya dari beberapa hal dan saya terapkan juga di anak saya. Saya bahas dari sudut pandang neurolinguistic programming ya, karena saya disiplin ilmunya di neurolinguistic programming. Jadi di NLP itu ada 4 pilar sukses. Kalau bangunan itu mau berdiri, dia punya pondasi. Pondasi itu pola pikir persepsinya. Nah sebelum naik ke atap, kita harus punya pilar. Nah ini 4 pilar sebagai tools pijakan kalau mengambil sebuah tindakan atau membuat hipotesa awal, kesimpulan awal dari apa yang mau kita lakukan. Yang pertama itu harus outcome thinking. Jadi apapun situasi dan posisinya selalu outcome thinking. Hasil apa yang mau saya capai? Nah kalau misalkan kita tadi misalkan anaknya, karena memang nggak bisa juga Kak Holik antara teknologi dengan human di head to head kan, makanya
revolusi industri 5.0 itu kan teknologi harus berbasis dengan humanistik gitu ya. Harus ada kemanusiaannya lah teknologi itu, nggak bisa teknologi aja di perkembangan 5.0. Maka dari itu outcome thinking dulu. Kita tuh mau menghasilkan apa sih dari proses ini, dari kejadian ini atau dari situasi ini. Kalau misalkan tadi Pak Abe bilang ada cara anak berkomunikasi dengan kita, yang protes lah, yang segala macam. Nah itu outcome thinking. Dengan kondisi itu kadang iya kita lagi sibuk, lagi kerja, lagi melakukan satu hal, begitu anak memberikan sebuah stimulasi yang padahal itu tanda-tanda yang kita lagi nggak sensitif gitu ya, itu kan kadang bikin kita agak tergoda, terpancing ya emosinya. Maka outcome thinking dulu. Hasil apa yang mau saya dapatkan dari situasi ini. Yang kedua adalah ini yang tadi berkaitan sensitivitas, namanya sensory awareness. Kalau mau sukses mengerjakan atau mencapai sesuatu, setelah berpikir pada hasil ada goals-nya, maka sensory awareness. Sensitif dulu kita dari indrawi kita. Apa yang harus disensitifkan? VAK, visual audio kinestetik. Lihat perubahan wajahnya. Nanti coach-nya bahas juga tuh, kalau mau meng-coaching kita lihat perubahan wajah orang, lihat perubahan perilakunya, ada nggak kata-kata yang dia ucapkan, atau ada nggak sentuhan-sentuhan yang dia lakukan, sehingga kita punya persepsi, punya asumsi. Kalau kita nggak punya persepsi, nggak punya asumsi, ya kita klarifikasi. Walaupun kita juga punya persepsi dan asumsi, oh ini ekspresi muka begini nih, tanda begini, jangan main reading gitu, jangan asal main tebak-tebak aja. Lebih baik diklarifikasikan supaya kita dapat informasi datanya lebih valid gitu kan kalau kita komunikasikan kepada orang yang berkomunikasi dengan kita. Maka sensory awareness itu menjadi poin penting. Kok anak nge-gadget, ada apa? Coba komunikasikan. Karena temanya komunikasi kan, parent communication skill, tetap aja komunikasikan supaya cepat dapat feedback. Yang ketiga harus rapo, ada hubungannya dengan kita, jadi membangun hubungan dulu dengan si anak, nggak tiba-tiba langsung diarahkan, atau ke orang lain pun nggak tiba-tiba langsung diarahkan. Membangun keselarasan dulu antara kita dengan dia komunikasi. Kadang saya kalau mau ngobrol sama anak saya, dia lagi tiduran di lantai, ya saya tiduran di lantai. Dia mau ngapain, saya ngapain, ikutin aja mainnya dulu beberapa saat supaya selaras, and then saya berkomunikasi. Yang terakhir adalah behavioral flexibility. Fleksibel dalam berperilaku. Kalau cara A nggak menghasilkan, maka coba dengan cara B, coba dengan cara C, dan nggak harus kaku dengan cara A. Karena itulah budaya inovasi kan. Jadi harus terus berkembang, mencocokkan adjustment, ya mencocokkan antara problems yang terjadi dengan perilaku yang kita berikan. Nah terakhir dari saya Kak Holik, singkat saja, saya punya satu kejadian menarik dengan anak saya. Jadi kok ya pas hari itu tuh saya agak banyak tuh live-nya Pak Abe. Nah, agak banyak ngajarnya gitu ya. Terus bundanya juga agak banyak ngajarnya gitu, agak banyak. Pokoknya hari itu agak banyak. Karena kami bertiga, terus si anak yang 5 tahun ini kan akhirnya ngerasa lonely gitu ya, kesepian, terus santai. Dan sampai akhirnya pas mau tidur kita di kamar, bundanya masih mengerjakan sesuatu itu di luar. Dia ngerjain sesuatu tapi dengan muka yang tidak cerah, tidak happy. Anak saya bangun budaya antusias by the way setiap hari. Antusias, berenergi, cheerful itu budaya yang saya bangun buat anak saya. Kok ini nggak cheerful ya mau tidur, ada apa? Saya tanya, saya dengerin. Kenapa? Ada apa? Terus akhirnya setelah proses pertanyaan yang panjang itu berkomunikasi, mengklarifikasi ekspresi yang dia lakukan kan sensitivitas sensori kita. Akhirnya si anak berbicara kepada saya, pengen main sama siapa? Main sama ayah. Dia mau main sama ayah, main apa gitu. Akhirnya dia sampaikan main apa sampai akhirnya ketidur. Kebayang ya rasa hati yang ngelihat anak yang tadinya lonely gitu kan, kita hatinya akhirnya jadi feel sad gitu, agak terharu sedih. Terus dia akhirnya menyampaikan, saya membangun budaya menyampaikan unek-unek ya, menyampaikan harapan, menyampaikan keinginan kepada orang tua, antara orang tua dengan anak. Akhirnya dia sampaikan, ya saya minta maaf akhirnya Bapak Ibu sekalian, minta maaf kalau hari ini dan bahkan beberapa hari saya nggak ngajak main, jadi mau mainnya kapan. Akhirnya dibuat jadwalnya. Terus kalau mau maunya main apa? Karena anak saya sering nemenin saya lebih bela diri, anak saya suka ngeliatin saya bela diri, kadang dia cobainnya itu di rumah. Di tempat bela diri mah dia nggak mau nyobain gitu. Nah, untungnya nggak sama bundanya, jadi sama ayahnya. Dia bela diri, dia tendang, ya nggak apa-apa. Jadi atraktivitas si anak sebelum biasanya agak malam gitu ya sama saya, dia mau main apa gitu. Ini hari ini saya nge-zoom, dia dapat satu inspirasi. Dia kenal satu kata ninja. Dia mau melakukan sesuatu gaya ninja, dia bersembunyi gaya ninja.
Dan akhirnya kita diskusi sebentar tentang ninja. Itu kan dari proses komunikasi, kira-kira begitu Kak Holly. Jadi ya harus dikomunikasikan sih. Jadi kalau misalkan dia mengerjakan sesuatu yang itu nggak sesuai dengan kita, pasti ada tujuan tertentu yang ingin dia capai. Orang selalu bergerak pada tujuannya. Jadi si anak selalu outcome thinking juga, by the way. Dia misalkan aktif, asik dengan tontonannya, ya dia ada tujuan. Tujuan itu dalam rangka mengisi kekosongan atau mengisi hal yang harus dia penuhi yang tidak terisi oleh orang tuanya gitu. Jadi sensitivitas kita ya sebagai orang dewasa sih yang akhirnya at the end harus dituntut gitu kan. Ya saya juga masih belajar proses itu. Kira-kira gitu Kak Halik. Baik, terima kasih Coach Hengki. Nah ini juga ada pertanyaan ya wah banyak ini. Tadi nggak masuk. Dari Mbak Fitri nanti mungkin Coach Dona yang lebih banyak menjawab ya. Izin bertanya, bagaimana menyikapi atau menghadapi orang tua yang sibuk bekerja sehingga anak mengalami kendala dan proses pembelajaran. Ya mungkin di Jarkoma juga kan gitu ya. Ayah dan ibunya sibuk WFH, anaknya belajar gitu kan. Orang tuanya lagi stres gitu kan. Bekerja di jam kantor, kepikirannya di rumah gitu kan. Atau lagi di rumah, kepikirannya di jam kantor. Mungkin gitu Mas Judona, gimana nih cara menyikapinya gitu? Orang tua yang sibuk bekerja sedangkan anak-anaknya sedang proses pembelajaran, jadi terkendala. Oke, ini Kak Holik nggak salah memberikan pertanyaan ke saya nih. Ini kayaknya lebih cocoknya Pak Abi nih, lebih expertnya nih di Abi ya. Ya nanti ditambahin Abi boleh. Siap. Jadi gimana cara menyikapinya ya? Kalau misalkan orang tuanya sibuk kerja, apalagi anaknya sekarang daring gitu ya. Gimana nih supaya anak-anak tetap bisa kondusif dalam proses pembelajaran? Nah, ini saya udah barusan pengen bilang nih pertanyaannya kan yang pekerjaan saya bertanya ya Bapak Ibu ya. Nggak saya tanya deh kalau gitu. Nah, cuman di sini Bapak Ibu semuanya yang perlu kita pahami, kita sebagai orang tua sudahkah memberikan pemahaman kepada anak kita apa sih yang sebenarnya kita lakukan? Sebenarnya yang kita lakukan itu untuk apa sih? Atau jangan-jangan kita hanya sibuk dengan hidup kita hanya sibuk dengan kerjaan kita, walaupun alih-alih kita nyari uang untuk anak-anak kita, tapi pada akhirnya kita nggak memberikan perhatian kepada mereka. Padahal kita yang perlu kita sadari, kita mencari uang pun ya untuk mereka juga, begitu ya Bapak Ibu. Walaupun di beberapa konten saya sampaikan, ketika kita sudah memutuskan untuk bekerja, nah nanti bisalah di-share ya Kak Holik ya linknya ya, supaya nanti bisa lebih menyimak seperti apa. Cuman yang pasti yang di situ saya sampaikan begini, sering saya sampaikan. Ketika kita sudah memutuskan untuk bekerja, ketika kita sedang bekerja, kita perlu segera fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Dan ketika kita bersama keluarga, kita fokus dengan keluarga kita. Karena kita sudah ada tanggung jawab juga di situ. Beda halnya ketika kita memang menjadi ibu rumah tangga, pure 100% menjadi ibu rumah tangga. Sudah memang kita yang harus mengajari, apalagi daring sekarang kita yang harus menemani. Nah, dengan kondisi seperti ini bagaimana nih kalau memang kita sudah kerjanya di luar, apalagi Bapak Ibu, sementara anak-anak daring. Nah, kira-kira solusi apa yang kita berikan? Anak-anak terkendala nih dalam proses pembelajarannya, terus kita biarin mereka belajar sendiri. Nah, nanti akan lebih dibahas sama Pak Abe ya, bagaimana sih supaya mengontrol kondisi seperti ini. Cuman kalau dari saya pribadi, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, Mbak Fitri ya, dengan pertanyaan ini, kita sebagai orang tua yang bekerja, anak yang dalam kondisi butuh perhatian kita, butuh ditemani kita dalam proses pembelajaran mereka, apalagi kondisi daring seperti saat ini, ketika kita di rumah bersama mereka, disitulah momen-momen kita berikan 100% perhatian kita kepada mereka. Bukan lagi tuh kita mikirin kerjaan kita ketika kita di rumah, apalagi anak kita memang sudah di rumah terus mereka daring. Atau kita lagi WFA nih, udah WFH kita sama-sama di rumah, tapi kita sibuk sama kerjaan kita sendiri tanpa kita memberikan sedikit pun waktu buat mereka. Sekalipun kita cuma nanyain gimana nah kerjaan sekolahnya, itu pun nggak kita tanyain, kelewatan banget kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, di sini kita perlu Bapak Ibu semuanya, kita perlu tahu ketika kita bekerja, posisi kita bekerja, ketika kita bekerja mereka harus tahu dulu nih. Kita bekerja itu untuk apa sih? Kita bekerja itu untuk siapa sih? Kita berikan dulu pemahaman kepada mereka. Nah, ini sedikit contoh aja deh, sedikit menyinggung juga dari pertanyaan Pak Holik tadi. Saya nih, barusan ini terjadi Bapak Ibu ya, di malam hari ini ya.
ketika memang sudah waktunya nih live di sini kan bareng sama guru kita bersama Pak Abe, bareng sama Coach Hengki, sharing dengan Bapak Ibu semuanya di sini. Anak saya berkali-kali manggil Bapak Ibu semuanya. Anak saya berkali-kali manggil, Bunda, 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 dan berkali-kali saya bolak-balik hidup mati video ya Bapak Ibu semuanya ya. Itu sebagai bentuk apa? Ini sebagai saya memberikan perhatian kepada dia. Walaupun ketika saya bertemu dengan dia tadi, dia manggil saya nih, anak saya manggil saya datengin, lalu saya ikutin maunya dia apa. Alasan nih kata Pak Abe tadi, anak selalu mencari berbagai cara untuk bisa mendapatkan perhatian orang tuanya. Bener banget, yang itu barusan anak saya lakukan. Bunda, saya datengin, kenapa sayang? Bunda aus, tenggorokannya kering kayak begitu. Ya udah saya ambilin minum, Bapak Ibu semuanya. Nah setelah saya ambilin minum, saya coba duduk dulu setara ya. Kalau kata Coach Hengki tadi, kita itu harus setara dengan anak kita. Ketika anak kita lagi tiduran ya kita tiduran. Anak saya lagi duduk saat tadi ya kondisinya, saya duduk dulu sama dia. Lalu di saat itulah saya berikan pengertian kepada dia. Saya berikan pengertian kepada dia. Ya udah, saya bilang, Bunda lagi kerja, nak. Bunda lagi kerja dulu sebentar ya sayangnya. Nanti habis ini kita main lagi ya. Sebentar aja. Lalu saya kasih tahu alasannya kenapa. Maka dia mengerti Bapak Ibu semuanya. Bahkan ketika dia manggil lagi, saya ajak mainnya di samping Bunda aja. Pada akhirnya ketika dia, ya udah Bunda kerja, terus pada akhirnya nggak lama kemudian dia datang di samping bundanya. Dan begitulah, yang penting kita kasih pengertian Bapak Ibu semuanya. Kalau kita nggak kasih pengertian, justru kita malah marahin mereka ketika mereka manggil kita, sementara kita lagi sibuk bekerja, kita malah marahin mereka. Udah deh, semakin renggang hubungan kita dengan anak-anak kita. Dan pada akhirnya ketika kita nasehatin pun mereka nggak akan dengar Bapak Ibu semuanya. Nah, dengan pertanyaan yang bagaimana nih ketika anak-anak lagi belajar, kitanya lagi bekerja. Kalau memang kita sudah memutuskan untuk bekerja, Bapak Ibu semuanya, apalagi kita yang ibu ya bekerja, dan memang kita nggak sempet banget nih buat temenin anak kita daring. Kira-kira, apa sih solusi yang bisa kita berikan? Kalaupun memang kita ada uang dana lebih, bisa nggak sih kita ajak seseorang yang bisa menemani anak kita belajar? Namun bukan berarti kita menyerahkan 100% kepada si orang tersebut, atau guru-guru bimbingan lah di rumahnya Bapak Ibu ya. Kalau memang benar-benar nggak bisa nih ya kita nemenin ya, tapi kalau kita masih bisa ya alangkah baiknya kita yang nemenin. Tapi kalau benar-benar nggak bisa, apalagi kita harus kerjanya di kantor, kita cari cara, salah satunya bisa dengan memanggil guru private misalkan untuk nemenin anak-anak kita daring. Namun bukan berarti kita lepas gitu aja. Ketika di rumah, kita berikan perhatian kita kepada mereka. Apa sih yang udah mereka kerjain hari ini, tugas apa aja sih yang udah dikerjain, dengan begitu bonding kita dengan anak-anak kita tetap terjaga Bapak Ibu semuanya. Jadi benar-benar mereka tetap dapat sentuhan dari kita orang tuanya. Tetap dapat sentuhan sebagai orang tua mereka merasa kita ada untuk mereka, jadi mereka pun nggak merasa lepas dari kita, mereka nggak merasa jauh dari kita tetap ada buat mereka sekalipun kita bekerja. Dan tadi ya Bapak Ibu ya, ketika kita bekerja pun kita butuh kasih pengertian kepada anak-anak kita, kenapa kita bekerja. Gitu Kak Holly kurang lebihnya, dan mohon kepada guru besar kita ya yang akan menyampaikan lebih dalam lagi terkait ini. Baik, terima kasih Coach Dona. Dan juga ini mungkin sekalian pertanyaan yang terakhir, Pak Abe. Tadi kan pertanyaan tentang bagaimana menyikapi dan menghadapi orang tua yang sibuk bekerja, sedangkan anak itu memiliki kendala dalam proses belajar, itu yang pertama. Yang kedua ya dari Mbak Siti Marianti. Bagaimana nih solusinya supaya beneran bisa dijauhkan dari gadget dan PS atau TV gitu kan, efek dari boring di rumah sekolah daring, PPKM berkepanjangan. Kepada Pak Abe, dipersilahkan. Mas Nurhalik. Ya, jadi saya kebetulan dua-duanya saya dan istri saya pekerja semua. Jadi kami sangat sibuk karena apalagi saat anak-anak saya mau tumbuh besar, saya punya tanggung jawab yang besar di kampus gitu ya. Begitu juga dengan istri saya gitu ya. Ngajar di sekolah yang sangat sibuk juga aktivitasnya gitu ya. Saya di kampus di Unila, istri saya di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Saya berprinsip begini sebetulnya. Saya punya prinsip dengan anak itu bukan kuantitas pertemuan tapi kualitas pertemuan. Jadi saya berprinsip begitu. Saya tahu waktu saya juga sangat berpacu dengan waktu di pekerjaan. Begitu juga dengan istri saya.
Ya, tetapi tadi prinsip saya dimanapun saya berada, anak saya harus berada di orbit saya. Kalau bahasanya Coach Dona tadi kan bonding ya, masa ada bonding, ada ikatan yang tidak boleh lepas gitu ya, seperti itu. Jadi memang sebetulnya begini, anak-anak pun punya dunianya sendiri sebetulnya. Ini harus kita pahami. Ya, dia butuh menyendiri, dia butuh bersama temannya, dia butuh bersama benda-benda kesayangannya. Itu pastiin itu seperti itu. Jadi mereka hanya butuh kita itu pada saat-saat kapan mereka membutuhkan seorang mentor, kapan mereka membutuhkan seorang trainer, kapan mereka membutuhkan seorang coach gitu ya. Jadi beda-beda seperti itu. Jadi memang waktu itu yang harus. Jadi kita jangan sok-sok menyiapkan diri sebagai trainer padahal yang dibutuhkan bukan itu. Gitu. Anak kita butuh seorang konselor gitu. Tahu-tahu, oh harus begini nih, gini. Enggak. Mereka sudah tahu ya itu. Kita memperlakukan anak sebagai trainee salah gitu ya. Kadang anak ingin diperlakukan sebagai seorang konseli gitu ya. Kita hanya sebagai konselor gitu waktu itu. Gitu ya. Jadi memang kita harus pandai memposisikan ketika anak butuh apa itu memposisikan. Jadi sebetulnya pasti dipastikan ketika anak terlalu dia banyak waktu di gadgetnya, terlalu asik dengan gadgetnya, gitu ya, pasti dia ada masalah gitu. Karena dia menghilangkan dunia yang lain, dia fokuskan di situ. Kenapa? Karena dia ada problem gitu sebetulnya itu. Problemnya mungkin dia bisa saja dia lagi kesal dengan orang tua gitu ya. Itu ada juga problemnya dia mungkin merasa tidak ada yang bisa dia selesaikan, maka lebih baik dia bermain dengan gadgetnya gitu. Ya, jadi kenapa? Disitulah sebetulnya yang saya bilang tadi quality time gitu ya. Jadi waktu yang berkualitas walaupun sebentar dengan anak itu yang menentukan begitu. Waktu saya menjadi Dewan Pembina atau apalah namanya di SDIT Permata Bunda, ya saya sebelum ke kampus saya menyempatkan diri sekalian ngantar anak saya karena saya sebagai Dewan Pembina di sana, saya selalu nongkrong memperhatikan bagaimana raut wajah anak yang diantar orang tuanya masuk sekolah dalam keadaan terlambat, ya. Dan itu dicatat, dicatat, diberi perlakuan tertentu, gitu ya. Lalu komunikasi. Lalu saya tanya, yang membuat terlambat itu apa, gitu anak-anak, gitu ya. 100% anak menjawab menyalahkan orang tua. Kenapa dek lambat gini-gini? Itu Umi kelamaan nyari kaos kaki. Kaos kaki aja jadi masalah menyebabkan anak terlambat masuk sekolah. Bayangin deh, anak sudah nunggu gitu ya, uminya belum ketemu kaos kaki itu. Bayangin deh, dengan raut kecewanya, anak teman-temannya udah masuk, dia masuk di karantina. Sebelum masuk ke kelas kan orang yang terlambat kan di karantina, dia harus khusus. Itu bagi dia tekanan yang luar biasa dimasuk di karantina itu, ya. Karena itu sudah perlakuan begitu ya, perlakuan. Dia tidak bisa langsung masuk. Nah, merasa di karantina itu membuat ruwet dia. Jadi bawa turun dari motor atau dari mobil itu kan dia ada ruwet wajahnya itu anak itu. Dan itu sampai siang dia akan mengalami learning disorder sebetulnya nanti dengan kondisi kejiwaan seperti itu. Mental health-nya sudah terganggu gitu. Ya. Maka pastikan gitu ya. Pastikan ketika kita mengantar anak sekolah itu ya mereka dengan mental yang memang betul-betul fresh dan siap sekolah, tidak kesiangan gitu ya. Semua perlengkapan sudah terbawa dengan baik seperti itu. Dan itu tidak butuh waktu lama sebetulnya, begitu. Ya. Jadi makanya saya sangat ini sekali care sekali loh itu dia tidak.
Ya, tidak boleh masuk di area karantina yang terlambat dengan wajah yang dengan kesal gitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi kembali itu ya. Jadi anak-anak kita itu sebetulnya gampang sekali ya menggeser mereka dari aktivitas gadget. Karena apapun aktivitas mereka itu ada tingkat kejenuhan anak kita itu kalau dia tidak bermasalah, artinya tidak ada mental yang membuat dia kesal dan sebagainya, tapi dia harus tumpahkan di situ, itu ya. Itu terjadi karena itu sebetulnya, gitu ya. Misal tidak bisa menyelesaikan masalah, udah dia meinikannya ke gadget, ke main game dan seterusnya, ke situ sebetulnya. Atau menghabiskan waktu di depan TV gitu ya. Gitu. Karena dia merasa sebetulnya kan saya sampaikan tadi, anak tuh punya dunianya gitu. Makanya kita harus bisa menjadi tadi. Kapan kita menjadi seorang mentor, seorang trainer, seorang coach pada anak itu. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang jangan sok-sokan kita ketika mereka asik tiba-tiba menawarkan alternatif apa gitu. Ya karena kita ingin tadi misalnya ingin terlihat komunikasi, padahal mereka lagi asik gitu dengan dunia mereka. Hati-hati itu juga kadang-kadang gitu ya. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi gitu ya. Jadi ketika asik anak lagi main begitu, kadang-kadang kita sok-sokan gitu. Salah, jangan gitu. Gini masukin caranya gitu ya. Tiba-tiba padahal tidak diminta oleh anak. Dia lagi asik sendiri kok. Ya, kita selalu datang begitu karena ngelihat dia salah gitu ya, begitu enggak. Ya, jadi sekarang tiba-tiba anak itu akan nanti memanggil kita gitu ketika dia butuh, ya, begitu akan manggil. Dia butuh gitu. Tapi pastikan level tingkat perkembangannya, ada yang caranya itu bukan dengan manggil, bukan ada caranya dengan menjerit, dengan menangis gitu. Nah, baru berarti dia butuh orang lain di situ. Ya, udah asik biar aja gitu. Dunianya mereka seperti itu. Nah, jadi membuat asik dengan apa yang mereka itu kita kan perlu fasilitas. Tadi itu, ya, fasilitas. Makanya distribusi dari kecil. Jangan heran anak saya kan laki-laki 4 ya yang ada, yang laki-laki 4, perempuan 1. Ya. Orang-orang mungkin heran gitu. Ada anak laki-laki sudah semester 3 sekarang kerjaannya pagi sore nyapu gitu ya. Karena itu sudah komitmen gitu ya dari kecil gitu, bukan dari sekadar dia mulai gede, bukan, dari kecil. Tugas kamu ini, tugas kamu ini begitu. Ketika asik dengan itu kan dia asik dengan dunia sendiri. Otomatis gadget itu akan lepas dari tangan dia. Nggak mungkin dia nyapu, membereskan tempat tidurnya segala macam dengan gadget masih di tangan, nggak mungkin. Jadi bagaimana mengaksikan dunia mereka itu, ya, yang pengalaman saya walaupun dikasih gadget, ketika mereka sudah mampu keasikan dengan semua aktivitas yang sudah didistribusikan kepada mereka itu, baik itu aktivitas kurikulum maupun aktivitas bermain, aktivitas menyelesaikan tugas, aktivitas membantu orang tua, itu sudah pasti mereka tidak akan lama di gadget itu, ya, begitu. Mereka menggunakan gadget itu ketika butuh untuk menyelesaikan masalah, bisa mencari informasi, baru bisa bermain. Nah, yang terlalu lama bermain dengan gadget, maling-maling begitu kan bermasalah sebetulnya. Itu harus diselesaikan. Karena itu bermasalah. Karena itu adalah masalah sebetulnya gitu ya. Nah, ya. Dan bisa jadi itu pelarian dari dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Maka itu harus diselesaikan. Hati gitu ya, seperti itu kan, itu pelarian, dia tidak bisa menyelesaikan masalah dia gitu ya. Seperti itu, karena seharusnya dia ada jenuh gitu ya. Apapun yang dilakukan anak itu ada level tingkat jenuhnya gitu ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu tadi yang saya bilang tadi, sekali-sekali kita bersama anak membuat proyek gitu ya, bareng proyek quality time lah begitu, sederhana gitu ya. Jadi saya pernah membuat proyek anak dengan anak perempuan saya yang sekarang jadi arsitek, karena dari kecil dia memang hobi kearsitekan gitulah dari TK gitu. Nah, membuat proyek sederhana dengan anak saya itu pun saya lakukan gitu, seperti itu ya. Jadi waktu padahal kecilnya anak-anak saya itu kan sudah mulai ada HP, sudah mulai ada TV yang pokoknya luar biasa godaannya gitu ya. Tapi alhamdulillah
di rumah saya TV selalu mati ketika anak diajak untuk mengeksplor, membangun proyek dan sebagainya, gitu ya. Seperti itu. Saya kira itu. Jadi, nah itu distribusi itu saya membagi dengan istri, gitu ya. Jadi benar-benar kita mendistribusikan peran-peran kita, gitu ya. Segmentasi bahasanya, segmentasi. Ada yang harus diselesaikan secara berdua, ada yang segmentasi. Jadi kita tidak rebutan, ya, tidak rebutan, gitu ya. Sehingga mereka terbentuk menjadi anak-anak tangguh, gitu ya. Seperti itu. Ya. Saya tidak pernah teriak-teriak kepada anak saya suruh menghafal Al-Quran, gitu ya. Karena itu sudah biasa istri saya itu di sela-sela kosongnya itu mengajak anak-anak untuk melingkar sendiri. Ayo kamu setoran, ayo kamu setoran. Saya tidak pernah begitu. Itu istri saya yang melakukan itu. Ya, ayo setorannya sampai mana? Ayo ini sampai sekarang pun begitu, termasuk yang di pondok. Begitu dia di rumah udah diingatkan untuk murojaah dan sebagainya, bukan saya tugasnya. Saya nggak pernah ngomong-ngomong itu ke anak saya. Tapi saya lebih kepada bagaimana dia menjadi leader ke depan, gitu ya. Jadi karena laki-laki saya kan 4 anak laki-laki saya, gitu. Saya akan kecewa kalau dia begitu jalan saya beri amanah, kamu yang nyupir. Jadi begitu anak saya, gantian gitu, nggak hanya satu, mentang-mentang dia yang gede selalu dia, itu tidak. Ya saya suatu saat saya kemana misalnya, mas kamu yang nyupir. Anak saya kan 4 beda-beda panggilannya, satu abang, yang kedua emas, yang kemudian yang ketiga AA, yang terakhir udah itu bahasa Padang kan, istri saya orang Padang. Jadi panggilannya beda-beda karena sesuai dengan ini dia dari kecil, gitu ya. Kenapa dia abang, panggil apa. Terus anak saya nomor 2 itu karena mbahnya ada Jawa, saya panggil Mas, dan dia senang dengan panggilan itu. Nomor 3 AA, kenapa? Karena dia sangat dekat juga dengan saya, karena saya orang Sunda, saya jadi panggil AA. Ya. Dan saya pun sekarang udah tua pun sekarang sudah mulai dipanggil AA juga. Sebenarnya malu saya sebetulnya, gitu ya. Saya sudah suka GR. Ternyata AA itu aki-aki karena sudah punya cucu saya. Ternyata AA itu aki-aki, gitu ya. Begitu. Jadi pokoknya kita inilah apa namanya, benar-benar mendesain, gitu ya. Kalau kita nggak pernah punya desain bagaimana anak kita belajar, saya kira jangan polos banget lah, gitu. Jadi orang tua harus didesain semuanya, itulah. Nah, bagaimana cara desain? Nah, itu urusan Coach Hengki itu yang desain, gitu ya. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Abe. Nah, ini pertanyaan terakhir ya ini ya, karena waktu kita terbatas. Ini kayaknya spesial buat Coach Dona ini. Dari Bunda Esther Anggra ini. Ini lebih ke parent as a coach ya. Pertanyaannya, saya tertarik dengan coach orang tua sebagai coach anak. Kalau saya sebagai orang tua merasa tidak kreatif, kurang kolaborasi ke anak, dan komunikasi juga kurang. Bagaimana cara supaya kita tetap menjadi coach yang baik untuk anak sementara kita sendiri sedang belajar jadi coach untuk anak? Boleh Coach Dona dipersilahkan. Oke, Bunda Esther. Halo, Bun. Sehat, Bun? Alhamdulillah sehat. Oke, Bunda. Pertanyaannya gimana nih supaya bisa menjadi coach yang baik untuk anak sementara diri sedang belajar, begitu, Bun ya? Jawabannya ya terus belajar dan berlatih, Bun. Itu doang jawabannya. Belajar dan berlatih. Belajar bagaimana sih coach itu seperti apa sih, dan gimana sih kita bisa mengcoaching anak kita, terus belajar, Bun. Jangan pernah puas. Misalkan nih kita udah bahas nih tentang parents as a coach, udah cukup merasa tahu nih parents as a coach. Enggak, Bun. Masih banyak banget pembahasan kita tentang parents as a coach itu sendiri. Kalau memang pengen didalami ya, Bun ya. Kita terus belajar, dan salah satu kuncinya juga, Bun, nggak hanya cuma sekedar belajar, kita perlu berlatih, kita terus berlatih. Karena coach itu sendiri kan sebenarnya bertanya ya, Bunda ya. Bertanya, mengeksplorasi kemampuan diri anak supaya muncul keberlian-berlian yang ada dalam diri anak. Nah, itu esensi coach itu sendiri. Nah, makanya tadi Pak Abi bilang, kita perlu paham nih peranan kita, kapan kita menjadi seorang coach, kapan kita menjadi seorang mentor, kapan kita menjadi seorang guru, kapan kita menjadi sahabat mereka, begitu kan ya, Bun ya. Nah, ini kita ada seninya nih, bagaimana nih anak butuhnya lagi apa sih? Anak ini lagi butuhnya
kita sebagai apa sih? Terus tuh kita lihat nih, anak kita ekspresinya begini, kita butuhnya sebagai apa sih? Dia lagi menyelesaikan masalah nih, kita butuhnya sebagai siapa sih? Nah, coach ini sendiri sangat bisa kita pakai ketika misalkan dalam keseharian pun bisa mulai kita terapkan lewat bertanya ya Bunda ya, lewat bertanya. Cuman bagaimana ketika benar-benar akan terasa dia mampu mengeksplorasi dirinya itu ketika misalkan dia ngerjain tugas. Dia ngerjain tugas, terus dia bingung nih gimana caranya. Kita coba tanya dulu ke dia. Apalagi kalau yang balita ini kelihatan banget tuh. Kita bisa banget terapin ini. Misalkan dia lagi main apa ya Bunda ya? Kayak misalkan nih anak saya deh main pasir-pasiran, dia bingung mau ngebentuknya jadi apa. Karena banyak banget tuh bentuknya, ada yang bentuknya kura-kura, ada yang bentuknya ini. Kalau menurut Bunda yang mana? Karena emang sudah biasa bertanya ya Bunda ya, pola kita dia pun tanya balik sama saya. Kalau menurut Bunda yang mana? Kalau kakak sendiri, menurut kakak bagus yang mana yang mau kakak buat duluan? Nah, dan kan dia berpikir tuh Bun, oh iya ya, yaudah yang ini aja. Akhirnya dia pilih tuh yang kura-kura atau yang ikan. Jadi benar-benar itu pendekatan coaching itu sendiri Bunda. Nah, pendekatan coaching juga bisa banget kita pakai misalkan. Dan ini sebenarnya banyak ya Bunda ya. Ini hanya sedikit aja yang bisa mulai kita terapkan dulu. Mulai sekarang karena kan bertahap ya Bunda ya. Berlatih, bertahap dan terus belajar. Nah, terus selain misalkan ketika mereka bermain, mereka belajar, tapi juga ketika misalkan kita diskusi sama mereka. Malam-malam deh sebelum tidur. Sebenarnya apa sih hari-hari dia seharian ini ngapain aja sih? Nah, di situ kan melalui pendekatan coaching itu kita bisa lebih memahami anak-anak kita, Bu. Sebenarnya apa sih perasaan mereka sama kita? Sebenarnya hari ini mereka bahagia nggak sih? Hari ini mereka merasa kita ada nggak sih buat mereka? Nah, pendekatan coaching itu akan sangat bisa terasa buat anak-anak kita. Walaupun kita nggak bilang, nah, Bunda coaching dulu ya, kan nggak mungkin kayak gitu ya, Bunda ya. Nah, ini maksudnya semi parents as a coach, bagaimana kita sebagai orang tua melakukan pendekatan coaching kepada anak kita. Sementara kalau coaching profesional sendiri, mereka udah tahu datang ke kita memang dia pengen di coaching. Tapi kalau parents as a coach, bagaimana seni coaching ini sendiri, ilmu coaching ini sendiri bisa kita terapkan untuk bisa meng-coaching anak-anak kita. Yang penting Bunda, sekarang kita paham dulu nih coaching itu sebenarnya buat apa. Coaching itu adalah supaya kita bisa membantu anak-anak kita mengeksplor kemampuan dirinya. Supaya mereka bisa lebih terbuka sama kita. Supaya kita bisa memahami mereka dari hati ke hati. Dan tadi, supaya kita bisa lebih sensitif sama mereka. Pertanyaan pertama Kak Holik tadi ya. Kita bisa mulai sensitif sama mereka. Kenapa kita bisa mulai sensitif? Karena kita paham mereka. Kalau kita sendiri nggak paham mereka, bagaimana kita bisa sensitif dengan mereka? Gitu, Bunda. Dan anak akan jauh lebih terbuka sama kita, anak akan jauh lebih merasa kita ada buat mereka ketika mereka merasa kita memahami mereka. Dan salah satu cara untuk kita bisa memahami mereka dengan pendekatan coaching tadi. Sebagai seorang pendengar, itu juga bisa dibilang sebagai seorang coach. Walaupun sebenarnya bukan seperti itu ya Bunda ya. Karena seorang konselor pun itu mendengar ya. Bedanya kalau konselor ngasih tahu, kalau coaching ya itu benar-benar kita bertanya jawaban semua dari coachingnya. Kalau itu dari arti coaching itu sendiri. Coach atau anak-anak kalau misalkan coach as a parents as a coach, ya bukan berarti kita benar-benar pure menerapkan coaching itu sama anak karena pembelajaran coaching itu panjang kali lebar kali luas. Cuman tadi Bun, yang penting kita bisa memahami anak. Yang penting kita biarkan dulu mereka menemukan jawaban sendiri dari permasalahan mereka. Itu kuncinya Bun. Mau lebih dalam nanti mudah-mudahan ada kesempatan kita lebih belajar lagi ya Bunda ya, bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang bisa melalui pendekatan coaching buat anak-anak kita. Gitu Bunda Esther, mulai aja dulu. Kalau bisa karena biasa Bun. Gitu Kak Holik. Baik, terima kasih Coach Putri Romadona. Dan mungkin ini waktunya kita sangat terbatas ya. Terakhir nih, boleh Coach Hengki sekaligus closing kita malam hari ini. Bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan satu lah. Pada Coach Hengki, dipersilahkan. Oke, thank you Kak Holik. Singkat aja sih, ada dua hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah berdaya pada diri kita sendiri. Yang kedua, mengizinkan orang lain untuk berdaya. Bahasa Inggrisnya resourcefulness. Orang menjadi tidak bisa melakukan sesuatu karena dia seperti kehilangan daya upaya pada dirinya. Jadi nggak resourceful. Misalkan dia nggak bisa ngerjain sesuatu karena ya lagi mentok aja pikirannya. Padahal kalau ditanya, kamu bisa nggak ngerjain ini?
Nggak bisa. Kira-kira siapa teman yang bisa ngerjain? Kamu harus belajar apa? Terus tahu apa? Atau baca apa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan. Jadi kalau pertama untuk kita bertumbuh, karena konsep proses akhir adalah selalu bertumbuh gitu ya. Jadi kita dulu berdaya, menghadapi sesuatu berdaya dulu. Jangan sampai apa namanya? Misalkan lagi kesel, keselnya tuh terlalu lama mendominasi diri sehingga akhirnya diri seperti kehilangan daya upaya dan kehilangan keberdayaan ya. Yang kedua, pada orang lain, pada anak atau pada orang sekitar kita. Izinkan dia berdaya. Kalau dia punya kesalahan, ya itu proses pembelajaran dia kali. Misal nih, ada orang lagi ngejar satu tugas tertentu, tugasnya nggak dikerjain gitu kan. Ya kalau saya lebih menggunakan pendekatan pertanyaan dibandingkan justifikasi. Karena kita terlalu cepat justifikasi. Katanya mau begini, mana? Agak justifikasi. Tanya dulu, reconfirm dulu. Kadang dan seringkali memang apa yang ada di pikiran kita, persepsi kita itu tidak seutuhnya dan tidak sepenuhnya sama dengan apa yang kita lihat gitu. Karena kita selalu menerjemahkan apa yang kita lihat itu dengan data-data yang ada di pikiran kita. Maka reconfirm. Itu penting, konfirmasi ulang ya. Maka dari itu setelah kita berdaya melihat sesuatu, memandang sesuatu, orang lain juga diizinkan diberdayakan apapun bentuknya. Kalau tadi misalkan ceritanya Kak Holik tentang kecanduan gadget misalkan. Kitanya dulu berdaya melihat itu tanpa unsur emosi tertentu, jadi kita berpikirnya kreatif, objektif, dan juga inovatif gitu. Oke, gadget ini karena apa ya kalau kata Pak Abe tadi? Pasti dia pelarian nih. Pelarian kemana? Apa yang kurang? Ini bentuk apa nih? Jadi meaning, makna di kepala kita itu harus benar-benar dibuat utuh, dibuat komprehensif, menyeluruh gitu melihatnya dari helikopter view. Baru dianya diberdayakan dulu. Jangan langsung dijustifikasi. Kamu kecanduan gadget. Untung dia nggak balas. Ya Kak, Bapak sih. Nah, gitu. Atau emak sih sibuk aja. Ya, untung nggak begitu kan. Maka dari itu kita berdaya dan orang lain izinkan untuk berdaya juga dan ketemu saling memberdayakan. Dan orang kalau bekerja, berperilaku, melakukan sesuatu dengan keberdayaan diri dan resourceful ya, itu tuh asik banget dan dia bisa unstoppable tuh karena dia punya strong way dalam mengerjakan sesuatu. Jadi pemberdayaan itu berarti berbicara tentang strong way, alasan kuat dari mengerjakan sesuatu. Kira-kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tadi apa yang Pak Abi jelaskan itu kayaknya lagi ngajarin saya secara langsung, apalagi videonya atas bawah. Jadi saya dapat banyak hal dari Pak Abi. Terima kasih Pak Abi dan Coach Ronan dan Kak Holik dan semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Dr. Abdurrahman Abe, Coach Hengki Wilansyah, dan juga Coach Putri Ramadona, serta para peserta ya, ayah bunda ini Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Dan kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa tersampaikan, boleh nanti bisa hubungi para narasumber kita, Coach Hengki maupun Coach Dona ya, di DM saja di Instagram, di @hengkiyuliansyah dan juga @Dona Khansa. Nanti insya Allah langsung di respon. Dan juga kalau mau lebih spesifik ya tadi kayak Bunda Esther atau bunda-bunda yang lain bertanya terkait dengan karir versus sebagai orang tua gitu, sebagai ibu, nanti silahkan dilihat langsung di kontennya Coach Putri Ramadona di YouTube-nya gitu. Mungkin ini saja ya pertemuan kita pada malam hari ini. Wah, ini ada insight nih. Terima kasih dari Mbak Fitri ya untuk beberapa materi sangat luar biasa, menginspirasi, dan juga insya Allah kita akan buka kembali ya kelas-kelas seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan selaku moderator pada malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan. Kita akhiri bersama-sama pertemuan kita malam hari ini dengan bersama-sama melakukan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abe.